Bab 511, Aliansi Seribu Pahlawan. Istana Salju. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika Tian Hao mendengar kata-kata itu, dia terdiam, seluruh jiwanya seakan hancur. Sejak dia menjadi seorang evolver, dia terus-menerus bertarung di luar, naik level, menjadi lebih kuat. Itu semua untuk melindungi satu-satunya keluarganya yang tersisa di dunia, saudara perempuannya. Namun, di saat yang bodoh, dia telah menyebabkan saudara perempuannya berakhir di tangan Jin Dali, yang pada gilirannya membuatnya tidak punya pilihan selain melayani sebagai anjing peliharaan Jin Dali. Mendengar berita kematian saudara perempuannya, bahkan tekadnya untuk hidup mengalami pukulan besar. Yue Zong melihat Tian Hao dan tahu bahwa itu adalah pukulan besar bagi kondisi mentalnya. Rasanya seperti dia telah menua setidaknya 20 tahun secara tiba-tiba. Dia mengerutkan kening dan menyalak, Tian Hao. Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi jika kamu mati seperti itu, kamu hanya akan menyebabkan orang-orang yang kamu cintai lebih menderita, dan musuh-musuhmu, kesenangan. Jin Dali adalah musuhmu, tetapi musuhmu yang sebenarnya adalah Jin Guangxuan. Jika bukan karena perlindungannya, apakah sampah seperti Jin Dali akan mampu menyentuh adikmu? Jika kau mati begitu saja tanpa membunuh Jin Guangxuan, adikmu pasti tidak akan beristirahat dengan tenang di akhirat. Aku pikir kau adalah pria yang tabah, tetapi aku tidak menyangka kau akan membuktikan bahwa aku salah. Karena kau sendiri sampah, aku seharusnya membunuhmu pada saat pertama kita berselisih. Dengan begitu kau bisa dikirim untuk menemui adikmu, dan menyelamatkanku dari beban melihatmu berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri. Ketika Tian Hao mendengar kata-kata kasar itu, matanya yang tumpul mendapatkan kembali semacam kejelasan, karena bersinar dengan kebencian dan semangat baru. Ya, masih ada Jin Guangxuan. Aku belum bisa mati. Aku harus memastikan untuk menghukumnya, dan membunuh seluruh keluarga Jin. Siapa kau? Tanyanya. Yue Zong. Jawab Yue Zong. Tian Hao juga cerdas, dan melihat bahwa kata-kata pahit Yue Zong dimaksudkan untuk membuatnya bangkit kembali. Dia menggertakkan giginya dan bersumpah, bagus. Yue Zong, aku tahu kau telah menghabiskan semua upaya ini untuk membantuku, dengan harapan mendapatkan bantuanku. Aku berjanji padamu, selama kau membantuku dengan pembalasanku, hidupku akan menjadi milikmu untuk diperintah. Aku, Tian Hao, mungkin bukan karakter besar, tetapi aku tidak pernah mengingkari janji yang telah kubuat. Aku bersumpah atas namaku, bahwa selama kau, Yue Zong, membantuku untuk membunuh keluarga Jin, aku akan melayani Yue Zong dengan sepenuh hati dan hidupku. Jika aku kembali pada kata-kataku, aku akan menderita kematian yang mengerikan, dan diperlakukan sebagai anjing selama sisa hidupku, dan tidak pernah bereinkarnasi setelah aku mati. Yue Zong menatap Tian Hao dengan ekspresi puas, bagus. Tian Hao, kau dapat yakin, aku pasti akan membantumu dengan keluarga Jin. Aku adalah pemimpin kota Guining, di mana terdapat lebih dari 900.000 orang yang selamat. Jin Guangxuan sudah lama menggangguku, begitu aku kembali ke kota Guining, aku bisa mengerahkan pasukanku untuk memusnahkan mereka dengan mudah. Tian Hao adalah pria yang berintegritas dan menghargai hubungan. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan karakter seperti Jin Dali, jika Yue Zong berada di posisi Tian Hao, dia pasti sudah lama membunuh Jin Dali, serta seluruh keluarganya. Dia tidak akan membiarkan dirinya diperas. Ini karena dia tahu bahwa dengan karakter seperti itu, Jin Dali tidak akan pernah membiarkan orang-orang naif seperti Tian Hao atau saudara perempuannya memiliki akhir yang baik. Lebih jauh lagi, Tian Hao telah melawan hati nuraninya untuk melayani Jin Dali. Orang seperti itu sangat berguna bagi Yue Zong. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang evolver dengan atribut ganda, dan potensinya untuk tumbuh secara alami tinggi. Ketika Tian Hao mendengar kata-kata Yue Zong, dia mengangguk perlahan dan tenggelam dalam pikirannya. Tatapan semua orang juga tertuju pada Yue Zong, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di dunia ini, sebuah tempat usaha dengan lebih dari beberapa puluh ribu orang sudah dianggap sebagai faksi besar. Yue Zong sebenarnya adalah pemimpin dari hampir 1 juta orang, kekuatannya benar-benar luar biasa. Yue Zong hendak mengatakan sesuatu yang lain, ketika alarm keras bergema di seluruh Kabupaten Yang. Wajah Tian Hao berubah saat dia segera bersuara, tidak bagus. Itu berarti ada musuh yang melancarkan serangan ke Kabupaten Yang.
Ketika Yue Zong mendengar itu, dia langsung bertindak, melemparkan senjatanya, 05 ke Suening. Oke. Aku akan pergi melihatnya. Tian Hao, ikuti aku. Suening, Liu Xiaocha, Zhao Ling, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Suening akan memimpin, jangan biarkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di sini. Jika orang-orang itu mencoba sesuatu yang aneh, bunuh saja mereka. Suening tidak hanya panas, tetapi juga kejam dalam metodenya. Ketika Yue Zong terlibat dengan Tian Hao dalam pertempuran, dia telah mengambil inisiatif untuk menyerang Jin Dali untuk mengalihkan perhatian Tian Hao. Yue Zong dapat yakin menyerahkan semuanya padanya. Suening melontarkan senyum memikat pada Yue Zong, sambil berkata dengan percaya diri, mengerti. Bos, cepat, mari kita terlibat dalam 6P malam ini. Aku sendiri masih perawan, dan berdasarkan penilaianku, ada beberapa wanita cantik di sini yang juga masih perawan. Kata-kata Suening yang kurang ajar membuat tubuh Yue Zong sedikit gemetar. Dia belum pernah melihat wanita yang begitu belak-belakan sebelumnya. Dia memiliki sejumlah wanita yang siap sedia, tetapi kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan takut padanya. Mereka semua berbicara dengan sangat sopan. Paling-paling, mereka akan menggodanya sesekali, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang menyatakan dirinya masih perawan, tetapi menyarankan 6P dalam kalimat yang sama sebelumnya. Sepertinya itu bukan keputusan yang buruk untuk mendapatkannya. Dia menyapukan pandangan ke seluruh fitur menawan dan tubuh seksinya, memperhatikan rambutnya yang ungu cerah yang terjadi karena evolusi, dan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Yue Zong hanya melirik sekilas, dan menyingkirkan pikirannya ke belakang pikirannya, sebelum menyerang dengan Tian Hao. Di luar Kabupaten Yang, ada dua pasukan terpisah yang jelas, satu semuanya laki-laki, dan yang lainnya, campuran laki-laki dan perempuan. Dari pasukan tersebut, jumlah laki-lakinya sekitar 6.000-an, sedangkan jumlah perempuan di atas 10.000. Dengan jumlah tenaga manusia seperti itu di zaman sekarang, mereka hanya bisa menjadi faksi yang kuat, dan mereka adalah Istana Salju dan Aliansi 1000 Pahlawan. Aliansi 1000 Pahlawan memiliki satu batalion tentara yang saat ini berbaris di Kabupaten Yang, dengan sejumlah besar tentaranya menembaki dengan liar. Sedangkan untuk Kabupaten Yang, mekanisme pertahanan diaktifkan, saat senapan mesin berat di tembok kota mulai memuntahkan api, menekan tentara Aliansi 1000 Pahlawan. Dari waktu ke waktu, akan ada tentara Aliansi 1000 Pahlawan yang jatuh. Di belakang tentara-tentara itu, ada dua peluncur roket self-propelling yang menembakkan proyektil ke arah tembok kota juga. Setiap proyektil menghasilkan pukulan yang kuat, karena satu putaran dari peluncur roket menyebabkan lubang besar di tembok kota. Tembok kota merupakan bentuk pertahanan yang digunakan pada zaman dahulu, tetapi telah terdegradasi karena peperangan modern. Hal itu karena daya tembak dari senjata modern terlalu kuat, dan tembok kota tidak akan mampu menahan dampak ledakan dari senjata pemusnah tersebut. Di antara dua pasukan di belakang, terdapat pos komando pasukan gabungan, yang bertugas memimpin serangan oleh Aliansi Pahlawan 1000 dan Istana Salju. Seorang pria berdiri di pos komando, tingginya mencapai 1,9 meter, seluruh tubuhnya besar dan berotot. Ia memiliki janggut lebat, rambutnya beruban, dan alisnya tebal. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam, dan meskipun pakaiannya tidak sesuai dengan auranya, tidak dapat disangkal bahwa ia mengesankan dan kuat. Ia sedang melihat seorang wanita yang sangat cantik di sampingnya, yang rambutnya berwarna putih keperakan dan tubuhnya berlekuk. Ia memiliki aura dunia lain, dan fitur wajah yang luar biasa, yang bersinar dengan dingin yang intens dan sifat menyendiri. Mata pria itu dipenuhi dengan nafsu yang tak tersamar saat dia berbicara, Tuan Istana Salju. Giliranmu untuk mengirim orang-orangmu. Pria parubaya itu adalah pemimpin Aliansi Pahlawan 1000, Zhu Xiongba. Dia telah sendirian membesarkan faksi yang beranggotakan 50.000 orang ini dan memiliki lebih dari 7.000 bawahan langsung. Adapun kecantikan yang dingin dan sombong itu, dia secara alami adalah kepala istana dari faksi Istana Salju, Sangguan Bingsue. Serang, Sangguan Bingsue tidak membalas tatapan Zhu Xiongba, malah beralih ke seorang prajurit cantik berambut pendek yang mengenakan seragam militer. Orang ini adalah Yun Cucu. Yun Cucu menjawab dengan hormat dan melangkah keluar untuk menyampaikan perintah, "Baik, Tuan Istana." Karena diabaikan oleh Sangguan Bingsue, hati Zhu Xiongba dipenuhi amarah, dan dia memikirkan sesuatu yang sangat keji, dasar jalan kecil,
kenapa kau bertingkah begitu keren? Setelah kita selesai dengan aliansi Tiongkok Raya, aku akan menangkapmu, dan menidurimu berulang-ulang di depan bawahanmu. Karena kau sangat membenci laki-laki, ayahmu, aku, akan mendapatkan lebih dari 1.000 orang untuk bermain denganmu, dan menghancurkanmu. Aku akan melihat apakah kau masih bisa berpura-pura begitu sombong. Meskipun dia memikirkan hal-hal yang jahat, wajahnya menunjukkan senyum canggung saat dia melihat ke kejauhan. Di bawah perintah Sangguan Bingsue, 6.000 orang berpakaian compang camping keluar dari kontingen asli mereka, masing-masing dari mereka tampak compang camping. Mereka membawa ponton panjang di punggung mereka saat mereka dipaksa untuk maju terus oleh para prajurit wanita di belakang, menuju ke Kabupaten Yang. Di Kabupaten Yang, senapan mesin terus menembaki para penyintas laki-laki yang datang, menumbangkan mereka seperti menabur gandum. Hanya dalam satu tembakan, para pria yang selamat kehilangan ketenangan mereka dan mencoba untuk berbalik dan melarikan diri. Para pria yang selamat ini adalah para budak Istana Salju, yang dipaksa memakan yang terburuk, melakukan pekerjaan terburuk, dan mereka secara alami memiliki moral yang rendah. Ketika wanita menjadi kejam, mereka bahkan lebih menakutkan daripada pria. Seluruh Istana Salju pada dasarnya menyebarkan perlakuan buruk terhadap para pria. Salah satu penegak hukum wanita mengacungkan pedangnya dan menebas para pria, sambil berteriak, "Keluar sana." Sekelompok sampah tidak berguna. Banyak pria terbunuh di kiri, kanan, tengah, dan belakang saat semburan darah segar mewarnai pemandangan itu. Di tengah pembantaian itu, salah satu pria yang selamat tidak dapat menahan diri lagi dan melemparkan dirinya ke seorang prajurit wanita, sambil berteriak, "Semuanya, ayo bunuh wanita gila ini. Hanya dengan begitu kita akan mendapat kesempatan untuk bertahan hidup." 6 atau 7 pria segera melompat ke depan, dan mulai menggigit dan mencakar wanita itu sampai mati. Teriakan dari pria pertama telah memicu keinginan untuk bertahan hidup, dan para pria langsung menjadi gila dan menyerang para prajurit wanita, menenggelamkan mereka di bawah tubuh mereka. Seperti ini, para budak pria Istana Salju berbalik untuk menggigit tuan mereka. Yun Cucu berlari dengan tergesa-gesa di depan Sangguan Bingsue dan berkata, "Tuan Istana." Para pria telah memberontak. Wajah Sangguan Bingsue membeku, saat dia berbicara dengan nada yang sangat dingin, "Suruh Ding Mei pergi dan bunuh mereka semua." Di mata Sangguan Bingsue, orang-orang itu benar-benar sampah dan sampah, bahkan tidak sebanding dengan babi atau anjing. Dia sama sekali tidak menganggap mereka sebagai manusia. Yun Cucu merasa merinding saat dia menjawab, "Ya." Zhu Xiongba melirik Sangguan Bingsue, matanya bersinar dengan kilatan aneh, wanita ini benar-benar gila dan maniak. Di medan perang, 500 prajurit wanita berpakaian putih dipimpin oleh Ding Mei, saat mereka mengacungkan pedang replika tang mereka dan menyerang para pria itu dengan memberontak. Mereka melepaskan pembantaian saat pedang berkelebat di mana-mana. Setiap wanita adalah enhancer di atas level 20, dan Ding Mei adalah evolver level 50. Saat mereka membantai para penyintas pria biasa, itu seperti melepaskan harimau ke kawanan domba. Pengkhianat akan mati. Ding Mei bagaikan iblis wanita yang melesat di antara kerumunan, tubuhnya yang memikat menari-nari keluar masuk. Setiap kali ia menebas, seorang pria yang selamat akan terbelah menjadi dua. Ding Mei pernah menjadi kepala triad Scarlet Phoenix di kota Guining, dan saat ia menyerang, ia benar-benar ganas dan serangannya sangat kejam. Karena kecepatannya yang luar biasa, tidak ada satupun penembak jitu yang dapat mengunci posisinya. Dengan Valkyrie yang gagah berani namun kejam itu memimpin pasukannya, kelompok pemberontak pria itu langsung runtuh. Banyak dari mereka meratap saat mereka mencoba berlari ke segala arah, tetapi para prajurit wanita mengejar mereka, membunuh mereka. Dasar bodoh. Yue Zong bersembunyi di sudut Kabupaten Yang, mengamati medan perang. Saat ia melihat para prajurit wanita membantai para pria yang selamat, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mengumpat. Sementara tindakan ekstrim Sangguan Bingsue sudah cukup untuk mencegah pria manapun menaruh niat terhadap para wanita di Istana Salju, ia baru saja menyia-nyiakan sumber daya yang layak dengan membunuh para pria itu. Mereka secara genetik lebih mampu berperang, dan dia baru saja memutuskan untuk menyingkirkan mereka karena pemberontakan itu. Bagi Yue Zong, dia telah membuat keputusan yang sangat bodoh. Pada saat yang sama, Yue Zong telah melihat kekuatan sejati Sangguan Bingsue, dan itu adalah bahwa kekuatan intinya adalah kelompok prajurit wanita yang ditingkatkan. Selain mereka, mereka bahkan tidak memiliki banyak senjata api,
dapat dilihat bahwa faksinya tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Hebat, 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 benar-benar seperti yang kuharapkan. Sangguan Bingsue ini hanya berpura-pura. Zhu Xiongba menyaksikan ketika para prajurit wanita Istana Salju mengejar para penyintas pria dan menekan sebuah tombol di tangannya. Pada saat itu, para prajurit dari Aliansi Seribu Pahlawan yang berbaris menuju kabupaten yang tiba-tiba berbalik dan mulai menembaki para prajurit wanita Istana Salju. Di bawah hujan peluru itu, banyak prajurit wanita yang kuat tertembak jatuh, dan mereka tergeletak di genangan darah mereka sendiri. Pada saat yang sama, sisa prajurit dari Aliansi Pahlawan Seribu mulai menembakkan senjata mereka ke prajurit Istana Salju secara tiba-tiba. Saat serangan itu datang tiba-tiba, lebih dari 100 prajurit wanita Istana Salju tertembak mati. Mereka yang laki-laki, bunuh para jalang bau ini. Bunuh para jalang bau itu. Semuanya, bertindak. Bunuh para jalang yang menyebalkan itu. Bergabunglah dengan Aliansi Pahlawan Seribu kami dan dapatkan kebebasan yang layak. Raih takdirmu sendiri, jadilah pria sejati, dan pahlawan. Saat prajurit Aliansi Pahlawan Seribu melanjutkan serangan mereka, mereka berteriak keras. Para pria yang telah menjadi sasaran perbudakan dan siksaan di bawah perlakuan Istana Salju langsung terbakar. Mereka bangkit dalam kemarahan, dan memulai pembalasan mereka terhadap prajurit wanita Istana Salju. Mereka telah dipaksa melakukan pekerjaan kasar yang berat, dan telah menekan kebencian dan amarah mereka. Pada saat kritis ini, semuanya meledak, dan menjadi tubuh emosi yang menderu besar. Zhu Xiongba, apa maksudnya ini? Ketika Sangguan Bingsue melihat prajuritnya diserang, sikap tenangnya digantikan oleh kemarahan dingin yang intens, saat dia melotot ke arah Zhu Xiongba dengan niat membunuh yang menakutkan. 8 ahli di atas level 40 melangkah maju untuk berdiri di samping Zhu Xiongba saat mereka bertukar tatapan dingin dengan Sangguan Bingsue. Zhu Xiongba berdiri di belakang mereka dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Maksudku untuk membasmi Aliansi Tiongkok Raya dan Istana Saljumu hari ini. Semua orang harus menjadi bagian dari Aliansi Pahlawan Seribu. Sangguan Bingsue, jika kamu tahu posisimu, segera berlutut. Suruh seluruh Istana Saljumu tunduk, dan kamu harus bersumpah untuk menjadi wanitaku. Aku akan memanjakanmu. Jika tidak, jika kamu jatuh ke tanganku, aku akan memperlakukanmu seperti yang terendah dari yang terendah, dan kamu akan menjadi jalang, untuk disetubuhi oleh setiap pria yang kuberikan. Saat ini, Aliansi Pahlawan Seribu telah menguasai pengkhianatan, bersama dengan pemberontakan para penyintas laki-laki Istana Salju, faksi Istana Salju dibombardir oleh serangan dari semua sisi. Banyak prajurit wanita baru saja masuk ke dalam formasi ketika mereka diledakkan oleh api. Meskipun ada banyak ahli di Istana Salju, bahkan jika mereka mengaktifkan keterampilan mereka dan mengalahkan sejumlah prajurit Aliansi Pahlawan Seribu, mereka dengan cepat disingkirkan juga. Sangguan Bingsue tidak goyah dan tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan, sebaliknya, dia menilai situasi dengan dingin dalam benaknya. Dia menjawab, tanpa sedikit pun emosi di luar dirinya yang dingin, tanpa Istana Salju kami, bagaimana Aliansi Seribu Pahlawan Anda akan menaklukkan Kabupaten Yang? Bahkan jika Anda mengalahkan kami, Anda akan menderita korban di pihak Anda, dan Anda akan gagal dalam mendapatkan Kabupaten Yang. Zhu Xiongba menatap Sangguan Bingsue dengan kegembiraan yang tak tersamar, pikirannya penuh dengan pikiran tentang keindahan mutlak ini yang merendahkan diri dan merintih di bawahnya. Seluruh tubuhnya bergetar karena adrenalin dan kegembiraan, haha. Anda benar, awalnya, akan sangat sulit bagi Aliansi Seribu Pahlawan saya untuk harus berhadapan dengan kalian berdua. Namun, kami telah menerima bantuan dari Kerajaan Dewa. Mereka telah menyediakan senjata yang cukup, sedangkan untuk Istana Salju Anda dan Aliansi Tiongkok Raya, kalian berdua akan berada dalam genggaman saya hari ini. Hampir bersamaan dengan pidatonya, deru mesin yang keras datang dari kejauhan, saat 10 Eurocopter menyerbu ke tempat kejadian, bergabung dalam pertempuran. Ke-10 Eurocopter mulai menembaki tanah, dan sejumlah prajurit Istana Salju langsung tercabik-cabik. Itu helikopter serbu. Bagaimana Aliansi Pahlawan Seribu bisa mendapatkan itu? Abis sudah kita. Ketika mereka melihat ke-10 helikopter serbu itu, hampir semua orang di Kabupaten Yang dan Istana Salju mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar, moral mereka turun ke titik terendah. Tidak ada pertahanan anti udara di Kabupaten Yang, dan Istana Salju juga tidak memilikinya.
Peluru senapan biasa tidak akan mampu menembus lambung Rochopter ini dan bahkan peluru senapan mesin kaliber tinggi tidak akan banyak berpengaruh pada mereka. Sangguan Bingsue mengamati monster-monster di langit itu, wajahnya masih tidak berubah, saat dia menyulap sebuah buku hijau di tangannya, selama aku membunuhmu, semuanya akan berakhir. Zhu Xiongba juga seorang panglima perang dan pejuang berpengalaman, dan ketika dia melihat buku di tangan Sangguan Bingsue, wajahnya tiba-tiba jatuh dan dia mundur ke belakang dengan tergesa-gesa, berteriak, bunuh dia. Bunuh dia sekarang. 6 dari 8 ahli di sisi Zhu Xiongba segera melesat maju. Di antara ke-6 ahli itu, satu adalah seorang evolver berbasis agility, dan hanya dalam sedetik, dia telah melintasi jarak lebih dari 13 meter, muncul di depan Sangguan Bingsue dengan belati di tangannya, menebas ke arah perutnya seperti ular ganas. Gerakan evolver agility itu cepat dan ganas, dan bahkan seorang enhancer level 60 harus menganggapnya serius. Paling tidak, akan ada cedera. Diam, mata Sangguan Bingsue berkilat dingin saat harta karun level 6, buku perunggu salju dan es di tangannya terbuka. Seberkas es putih melesat keluar dan menyapu evolver berbasis kelincahan, langsung mengubahnya menjadi balok es, memadamkan hidupnya. Sangguan Bingsue menatap Zhu Xiongba, dan melesat ke arahnya dengan kecepatan 15 kali lipat manusia normal, seperti peri terbang. Pergilah ke neraka, Jalang. Seorang pria kekar setinggi 2 meter yang memegang gada besar mengayun ke arah Sangguan Bingsue. Jika binatang mutasi tipe 2 level rendah terkena pukulan itu, ia akan langsung gepeng. Buku salju dan es di tangan Sangguan Bingsue menyala sekali lagi, dan seberkas es melesat ke ahli kekar itu, juga mengubahnya menjadi es. Dua ahli lainnya menyerbu ke depan, satu berubah menjadi macan tutul, yang lain menjadi manusia serigala, saat mereka menyerangnya dengan kekuatan dan kecepatan yang menakutkan. Sangguan Bingsue diam-diam mengaktifkan bukunya lagi, saat dua balok es menghantam tepat di dada kedua ahli itu, mengubah mereka menjadi patung es juga. Melihat betapa mengerikan kekuatannya, mengubah semua orang yang diinginkannya menjadi es, dua ahli lainnya mulai goyah, dan ingin lari, namun, saat mereka berbalik, mereka langsung terbungkus dalam es. Meskipun Sangguan Bingsue mungkin bukan pemimpin yang cakap, fakta bahwa ia mampu membangun faksi yang dapat menampung lebih dari 12.000 orang yang selamat, merupakan bukti kekuatan pribadinya. Buku salju dan es level 6 miliknya sangat mengerikan. Ia adalah evolver 3 atribut alami level 58 yang terbangun dari kelincahan, semangat, dan stamina. Pada saat yang sama, dengan manipulasi es orde kedua miliknya, serta kendali buku tersebut, tidak banyak ahli di levelnya yang dapat menandinginya. Sedangkan untuk enhancer level rendah, mereka tidak dapat bertahan melawannya. Sial, wanita ini sangat kuat. Zhu Xiongba merasakan getaran di hatinya karena dia tahu dia dulu sangat kuat, tetapi tidak tahu sampai sejauh ini. Dalam sekejap, 6 ahli level 40 telah tewas di tangannya. Zhu Xiongba berteriak sambil mencoba lari, bunuh dia. Tembak, tembak, gunakan roket, hancurkan jalang ini. Sekarang, dia tidak lagi berpikir untuk mencoba menangkap Sangguan Bingsue hidup-hidup, dia hanya ingin membunuhnya. Dua regu tentara tiba-tiba muncul, saat mereka mulai menembaki dia dengan liar. Beberapa tentara lainnya memegang beberapa peluncur roket, membidiknya sebelum menembak. Tembok es. Sangguan Bingsue melihat proyektil dan peluru yang datang, dan ekspresi dinginnya sedikit bergetar. Dengan pikirannya, aura dingin yang mengerikan membeku menjadi dinding besar di depannya. Ketika roket mendarat di dinding es, mereka meledakkannya, dan bahkan mengenai Sangguan Bingsue di belakang dinding. Apakah dia mati? Bawahan Zhu Xiongba melihat ke arah sisa ledakan. Peluru es. Mengikuti suara tinggi dan dingin, ribuan manik-manik es melesat keluar ke berbagai arah. Peluru-peluru es ini seperti peluru senapan, dengan mudah menembus tubuh para prajurit aliansi pahlawan 1000 yang hadir, menyebabkan mereka jatuh ke tanah, mati. Sangguan Bingsue berjalan keluar dari balik puing-puing dan kehancuran, masih memegang buku salju dan esnya, tampak seperti peri, saat dia menyapu matanya ke sekeliling. Memang ada kemungkinan roket-roket itu akan merenggut nyawanya, tetapi roket-roket itu harus mendarat di wajahnya. Dia telah menggunakan sejumlah cara untuk menghadapi roket-roket itu, yang pada akhirnya menyebabkan roket-roket itu tidak efektif. Sangguan Bingsue melihat sekeliling, memperhatikan banyak prajurit yang tergeletak di tanah, tetapi pemimpin Zhu Xiongba tidak terlihat dimanapun. Sial, ekspresi dinginnya akhirnya berubah menjadi ekspresi marah.
Dia melambaikan tangannya, dan peluru-peluru es yang tak terhitung jumlahnya membeku untuk menghabisi para prajurit. Jika bukan karena gangguan mereka, dia bisa saja membunuh Zhu Xiongba terkutuk itu. Mereka bertarung secara internal. Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Berbagai anggota aliansi Tiongkok Raya di kabupaten yang melihat pembantaian gila-gilaan antara Istana Salju dan aliansi 1000 pahlawan dan menjadi bersemangat, serang. Serang, sekarang adalah satu-satunya kesempatan kita. Gerbang kota terbuka, dan prajurit elit aliansi Tiongkok Raya bergegas keluar menuju aliansi 1000 pahlawan. Jika Istana Salju dibasmi oleh aliansi 1000 pahlawan, dengan dukungan kerajaan dewa, aliansi 1000 pahlawan pasti akan menelan dua faksi lainnya. Tidak peduli seberapa kuat sangguan Bing Sue, dia hanya satu orang. Membunuh banyak orang akan membutuhkan pengeluaran stamina dan semangat. Pada akhirnya, melawan kekuatan senjata aliansi 1000 pahlawan yang perkasa, dia juga harus melarikan diri. Saat aliansi Tiongkok Raya bergabung dalam keributan, itu menjadi bentrokan habis-habisan antara aliansi 1000 pahlawan dan dua faksi lainnya. Namun, Eurocopter di langit benar-benar menakutkan, melepaskan hujan peluru seperti pisau tajam yang merobek tubuh banyak prajurit. Banyak ahli yang gugur sebagai akibatnya. Bahkan ketika bekerja sama, para prajurit aliansi Tiongkok Raya dan prajurit wanita Istana Salju tidak dapat menahan kekuatan aliansi 1000 pahlawan. Teknologi berada di atas angin dalam pertempuran skala besar. Di depan helikopter serbu itu, tidak masalah apakah para prajurit itu adalah enhancer level 30 atau level 40. Selama mereka terkena tembakan, mereka akan tercabik-cabik atau hancur berkeping-keping. Helikopter serbu itu memiliki meriam, dan dengan setiap roket yang ditembakkan, ledakan itu akan mengguncang tanah. Proyektil itu akan mengubah banyak ahli menjadi abu dan debu dalam sedetik. Para prajurit aliansi Tiongkok Raya mencoba menggunakan senapan mereka untuk menembaki helikopter serbu, dan beberapa ahli dengan keterampilan yang berhubungan dengan kemahiran senjata api berhasil mengenai helikopter serbu, namun, pelurunya hanya akan memantul dari baju besi. Tiba-tiba, dengan kilatan terang, sebuah peluru melesat di udara, dan menusuk pelindung salah satu helikopter serbu, menyebabkannya terbakar dan meledak. Yue Zong melihat bola api di langit yang jatuh ke tanah, dan berpikir pelan, peluru yang ditingkatkan. Itu pasti seorang ahli yang menembakkan peluru yang ditingkatkan dengan kuat. Dengan satu helikopter serbu jatuh, helikopter lainnya menjadi gila. Mereka meningkatkan hasil tembakan mereka, dan meledak ke arah asal tembakan. Seluruh area dibombardir dalam hitungan detik, dan ditelan oleh dampak ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Ahli yang telah menembakkan peluru yang ditingkatkan itu hancur berkeping-keping, bersama dengan seluruh area. Ikut aku. Ayo singkirkan Jin Seng Cheng sekarang. Yue Zong memerintahkan Tian Hao di sampingnya. Mata Tian Hao bersinar dengan tatapan berapi-api. Yue Zong menghilang dari posisinya, berjalan menuju pusat komando di Kabupaten Yang. Pusat komando di Kabupaten Yang berada di dalam sebuah villa. Ada banyak prajurit aliansi Tiongkok Raya yang ditempatkan di mana-mana, berjumlah sedikitnya 200 orang, masing-masing dari mereka memiliki senjata api dan peralatan yang layak. Pada saat yang sama, villa itu memiliki cukup banyak kamera keamanan. Pertahanannya tebal sekali. Yue Zong mendekati villa itu dan dia mengerutkan kening. Pertahanannya ketat, dan prajuritnya banyak sekali. Dengan kekuatannya, selain menyerbu dengan cepat, tidak ada pilihan yang lebih baik. Tepat saat dia merenung, 12 helikopter yang tampak berteknologi canggih yang dilapisi dengan kilau keperakan, dan dimuati dengan senjata 3 kali lipat dari Apache, serta tubuh yang juga lebih dari 3 kali ukuran Apache terbang di atasnya. Yue Zong melihat ke-12 helikopter bersenjata yang tampak berteknologi canggih itu dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, apa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Yue Zong telah melihat sejumlah desain untuk berbagai senjata modern sebelum kiamat di sekolah, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti itu di depannya sekarang. Ke-12 helikopter serbu futuristik itu mulai meluncurkan rentetan tembakan cepat, yang terdiri dari peluru dan proyektil dengan berbagai ukuran dan kaliber. Hujan logam menghujani seluruh villa dan wilayahnya, meledakkan berbagai bagian dan membunuh banyak prajurit. Di salah satu helikopter, ada seorang pria berambut pirang dengan mata biru, mengenakan jas. Dia memiliki penampilan yang sangat tampan, dan memegang gelas anggur di tangannya. Di kakinya, ada 2 gadis Cina cantik yang membantu memijat kakinya. Dia menatap keluar jendela dengan bosan,
dan ketika dia melihat pembantaian dan kehancuran yang terjadi di bawah, dia mendesah kagum, sangat indah. Sungguh suatu pengalaman, menyaksikan monyet-monyet liar ini dibom hingga berkeping-keping. Namun, beberapa wanita Cina ini tidak terlalu buruk, mereka bisa menjadi mainan kita. Seorang pria lain yang mengenakan seragam militer perak, mengangkat gelas anggurnya sendiri ke arah pria tampan itu dan terkekeh, "Utusan yang terhormat, kali ini, setelah menyelesaikan tugas yang didelegasikan oleh para tetua, Anda pasti akan dipromosikan menjadi seorang rasul. Pada saat itu, mohon jaga saya." Pria muda yang tampan itu bernama Halumanda. Dia adalah kursi ke-13 dari 36 utusan ilahi kerajaan dewa, yang dikenal sebagai utusan ilahi baja. Dia adalah seorang evolver atribut ganda dari atribut roh dan kelincahan, dan juga seorang paladin, setelah menguasai keterampilan hati ksatria, memiliki kemampuan tempur yang mengerikan. Ada 12 rasul di kerajaan dewa, masing-masing dari mereka adalah yang paling dekat dengan dewa dalam hal kekuatan. Karena mereka memiliki kekuatan yang mengerikan serta komando absolut atas prajurit mereka, mereka adalah para jenius di antara para jenius dan kebanyakan dari mereka adalah orang Kristen sesat. Di bawah 12 rasul, adalah 36 utusan ilahi. Setiap utusan ilahi ini juga merupakan genus, sementara yang terlemah sekalipun adalah evolver dengan atribut ganda, dan level terendahnya setidaknya 56. Selain itu, kerajaan dewa sebenarnya mengendalikan desa pemula, yang memungkinkan para ahli mereka untuk memasukinya untuk mendapatkan perubahan pekerjaan, menjadi jauh lebih kuat daripada enhancer biasa. Yue Zong lebih kuat daripada kebanyakan enhancer karena ia telah melalui perubahan pekerjaan menjadi profesi Dark Knight di salah satu desa tersebut. Pada saat yang sama, ada berbagai item menakjubkan lainnya di desa tersebut. Ketika Yue Zong masuk pada saat itu, karena kurangnya levelnya, ia tidak dapat sepenuhnya menghargai apa yang mungkin terjadi. Asteris, Halumanda terkekeh pelan, tidak seperti itu. Kedua belas rasul semuanya adalah entitas yang kuat, dan jauh melampaui kemampuanku. Namun, setelah menyelesaikan tugas ini, aku seharusnya dapat meningkatkan peringkatku di antara daftar utusan ilahi. Pada saat itu, aku pasti akan memberikan kata-kata yang baik untukmu, Dus. Dus menjadi bersemangat ketika mendengarnya. Selama Halumanda membantu mengucapkan beberapa kata pujian, dia kemungkinan akan dipindahkan kembali ke tempat tinggal Eropa. Dia benci berada di sini di wilayah Asia Pasifik, di mana ada banyak sekali zombie dan binatang mutasi. Terima kasih banyak, utusan yang terhormat. Halumanda kemudian menjawab dengan acuh tak acuh, baiklah. Ambil tindakan. Wajah Dus berubah serius saat dia memerintahkan, ya. Semua stasiun siaga, operasi Silver Fox diaktifkan. Dengan perintah Dus, sejumlah prajurit berpakaian seragam militer hitam dan bersenjata lengkap melompat dari helikopter serbu, menggunakan parasut mereka saat mereka mendarat. Setiap prajurit ini cepat dan gesit dalam tindakan mereka, dan mereka berpengalaman. Mereka adalah pasukan khusus yang telah melalui peningkatan tubuh, dan saat mereka mendarat, mereka masuk ke dalam formasi. Mereka mulai mengalahkan prajurit yang masih hidup. Helikopter serbu yang melayang di udara juga mulai turun, ketika sejumlah prajurit berseragam militer perak dan tampak dingin keluar untuk membuat perimeter, sementara Halumanda melangkah keluar seperti seorang bangsawan. Para prajurit berseragam militer hitam dengan cepat mengalahkan semua prajurit aliansi Tiongkok Raya yang tersisa dan datang ke tumpukan puing-puing. Dua prajurit berseragam militer perak berjalan menuju puing-puing dan melambaikan tangan mereka, menyebabkan puing-puing beterbangan, memperlihatkan terowongan yang masuk jauh ke bawah tanah, tempat apa itu. Ketika Yue Zong melihat terowongan itu, dia terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada terowongan di sini. Tindakan rahasia seperti itu di luar apa yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-harinya sebelum kiamat. Para prajurit berbaju hitam itu menyusuri terowongan dengan tertib dan cepat, dan tak lama kemudian suara tembakan dan ledakan terdengar dari terowongan itu. Sepertinya aliansi Tiongkok Raya tidaklah sederhana. Yue Zong melihat terowongan itu dan berpikir dalam hati. Awalnya dia berasumsi bahwa aliansi Tiongkok Raya adalah faksi biasa di kiamat, tetapi tampaknya mereka menyembunyikan beberapa rahasia. Setelah semua prajurit berbaju hitam menyusuri terowongan itu, para prajurit berbaju perak mengikutinya, menutupi Halumanda yang megah saat mereka menyerbu masuk. Di depan 12 helikopter serbu futuristik berwarna perak, hanya ada 24 prajurit berbaju perak yang berjaga. Kesempatan,
Yue Zong melihat ke-12 helikopter futuristik berwarna perak itu dan berjalan hati-hati ke sana. Helikopter serbu itu memberikan dampak yang mengerikan di medan perang, masing-masing seperti tank di udara. Dengan dukungan mereka, Aliansi Seribu Pahlawan dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang dari Istana Salju atau Aliansi Tiongkok Raya. Itu adalah bukti kekuatan mereka. Jika dia bisa mendapatkan 12 helikopter serbu futuristik ini yang 3 kali lebih besar dari Apache, Yue Zong akan mendapatkan tambahan yang kuat untuk persenjataannya, dan akan hampir mudah untuk menekan faksi yang lebih kecil. Dia menyelinap dengan hati-hati, sebelum tiba-tiba menerkam ke arah salah satu prajurit berbaju perak. Dengan kecepatan maksimumnya yang bahkan bisa melampaui petir tipe 2, dia hanya butuh 1 detik untuk melintasi jarak lebih dari 15 meter. Dia muncul di belakang prajurit itu dan menebas, memenggalnya. Di sisi lain, Tian Hao juga mengikuti dari dekat dan menyerang prajurit lain, membantainya. Sergap, sergap, setelah Yue Zong membunuh prajurit keempat berbaju perak, salah satu rekan mereka akhirnya berhasil bereaksi dan berteriak. Prajurit yang tersisa segera membentuk formasi, masing-masing dengan kecepatan yang melebihi manusia normal. Dalam sekejap, mereka siap untuk menanggapi situasi. Kuat, mereka jelas-jelas enhancer di atas level 30. Yue Zong mengamati respons cepat dari para prajurit yang tersisa, yang sudah mengarahkan senjata mereka padanya, dan merasakan hawa dingin di hatinya. Yue Zong dapat dengan mudah mengerahkan pasukannya sendiri yang terdiri dari 20 ahli level 30, tetapi dia tidak yakin mereka akan mampu menghadapi situasi apapun di tempat lain di luar sana. Paling tidak, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pasukan di depan Yue Zong sekarang. Begitu mereka masuk ke formasi tempur, mereka mulai menggunakan senjata dan granat, melancarkan serangan dahsyat ke Yue Zong dan Tian Hao. Setelah membunuh 3 orang, Tian Hao benar-benar tertekan oleh tembakan dahsyat itu, dan dia tidak bisa mengambil risiko mempertaruhkan nyawanya. Jika itu 1 lawan 1, dengan atribut ganda dan levelnya yang tinggi, itu sudah cukup untuk menghadapi salah satu prajurit ini dengan santai. Namun, ketika berhadapan dengan seluruh pasukan yang menggunakan persenjataan modern, dia tertekan. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa terbunuh. Meskipun benar bahwa Evolver memiliki konstitusi tubuh yang jauh melampaui orang biasa, mereka bukanlah makhluk tak terkalahkan. Pada saat yang sama, rotor dari 12 helikopter serbu mulai berdengung, saat helikopter itu terbang ke langit. Saat mereka berada di langit, mereka dapat menunjukkan kekuatan maksimal mereka, dan menjadi benteng yang tak tertembus. Aku tidak bisa membiarkan mereka terbang. Yue Zong mengamati helikopter serbu itu dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengaktifkan seni ketakutan, mengirimkan gelombang roh yang sangat besar ke segala arah. Dia melesat ke dekat helikopter serbu, dan fluktuasi roh yang intens yang dipancarkannya menembus lambung helikopter dan membebani pilot, menyebabkan mereka pingsan. Dengan penonaktifan pilot, helikopter serbu berjuang sedikit lebih banyak, sebelum akhirnya menghentikan pendakian mereka. Setiap prajurit elit dari unit berseragam perak ini terspesialisasi, dan telah fokus pada penguatan keterampilan prajurit mereka. Kontrol senjata mereka semua dinaikkan ke standar level 3, dan apapun dalam jarak dekat akan menjadi serangan yang akurat. Bahkan untuk Yue Zong, yang sangat kuat, dia terkena 2 peluru tepat saat menyerang pilot helikopter serbu. Setelah debu mereda, perisai putih muncul di depan Yue Zong, dan dia menyerbu keluar dari debu, melambaikan pedang gigi hitam sepanjang 2 meter di tangannya. Dengan kilatan pedangnya, sejumlah prajurit berbaju perak langsung terpotong menjadi 2 bagian. Ketika Yue Zong mengerahkan seluruh kemampuannya, serangannya benar-benar ganas dan menentukan. Dalam waktu 7 detik, prajurit elit yang tersisa semuanya telah dihabisi, dan mayat-mayat mereka berserakan di tanah. Sangat kuat. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Dia benar-benar terlalu menakutkan. Tian Hao menyaksikan dengan kaget saat Yue Zong melesat di medan perang seperti dewa kematian. Dia sendiri hanya tertahan oleh 5 prajurit elit itu. Jika dia harus menghadapi 24 prajurit itu sendirian, dia hanya bisa mengandalkan pembunuhan 2 dari belakang sebelum mundur. Kalau tidak, dia pasti akan dikepung dan dibunuh. Prajurit elit dari kerajaan Tuhan ini benar-benar kuat. Setelah membunuh mereka, Yue Zong menatap mayat-mayat itu, mengerutkan kening. Mereka terbukti lebih dari sekadar pengganggu. Dengan kekuatan Yue Zong saat ini, mengalahkan satu regu prajurit elit tidak akan menjadi masalah baginya.
Dia bahkan tidak akan terkena satu kali pun. Namun, melawan pasukan khusus ini, dia menyadari bahwa dia telah menderita beberapa pukulan dari mereka, dan dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan mereka. Prajurit elit ini telah melalui pelatihan spesialisasi, peralatan mereka layak dan lengkap, dan mereka bahkan dilatih dengan ketat di militer. Mereka jelas berkali-kali lebih kuat daripada pasukan khusus di masa lalu. Bukan karena kualifikasi mereka lebih baik dari mereka, itu murni karena tubuh mereka yang ditingkatkan, melampaui prajurit biasa di masa lalu. Yue Zong mendatangi salah satu mayat, dan mengambil senapan, 03 dari mayatnya, sebelum melepaskan tembakan ke tubuhnya. Ketika peluru mengenai seragam itu, hanya ada bekas luka putih, dan peluru itu tidak dapat menembus seragam itu. Jelas bahwa bahannya sangat ulet. Melihat hasil pengujiannya, ekspresi Yue Zong berubah karena terkejut, sungguh pakaian pertahanan yang kuat. Yue Zong punya sesuatu yang mirip, tetapi ia membutuhkan kulit dari binatang mutasi tipe 2 itu, dan sulit untuk membuatnya. Hanya elit dari elitnya yang bisa memakainya. Seragam perak kerajaan dewa ini jelas merupakan hasil dari teknologi, dan teknologi di baliknya sangat halus dan matang, mampu menangkis peluru, namun tetap ringan pada saat yang sama. Dari seragam pertempuran ini, perbedaan antara faksi Yue Zong dan kerajaan dewa dalam hal teknologi dan penelitian dapat dilihat. Ikut aku. Yue Zong menatap Tian Hao sebelum menyeret semua pilot. Tian Hao hanya punya satu pikiran untuk membunuh Jin Seng Cheng. Yue Zong tidak punya cara untuk memaksanya tetap di sini, maka ia memutuskan agar mereka memasuki terowongan bersama. Mendengar kata-katanya, mata Tian Hao berbinar, dan ia mengikuti dari dekat. Terowongan seperti itu kemungkinan besar dibangun sebagai sarana untuk bersembunyi dari bom apapun selama peperangan. Setiap bagian negara akan memiliki semacam bunker dan terowongan seperti ini, dan lokasinya biasanya rahasia, tidak diketahui banyak orang. Bahkan jika bom nuklir meledak di Kabupaten Yang, bom itu dapat menghancurkan semua yang ada di atas tanah, tetapi yang ada di bawah tanah akan aman dari dampaknya. Saat mereka memasuki terowongan, mereka melihat banyak mayat di sepanjang jalan, dan mayat-mayat itu milik tentara aliansi Tiongkok Raya. Setiap tentara itu mengenakan seragam militer biasa, dan telah ditembak mati dengan satu tembakan. Banyak sistem pertahanan otomatis yang dinonaktifkan atau dihancurkan. Meskipun berada di bawah tanah, lingkungan sekitar mereka diterangi dengan baik oleh lampu yang tergantung di kedua sisi dinding. Itu menyebabkan seluruh terowongan menjadi terang. Pengeluaran hanya untuk memelihara lampu pasti mahal. Terowongan itu banyak, seperti sarang semut. Itu dapat dengan mudah menampung setidaknya beberapa ratus ribu orang. Jika tidak ada pemandu, seseorang pasti akan tersesat di dalam area yang luas itu. Yue Zong mengikuti jejak mayat dan darah, mengikuti jejak kaki berdarah kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan pasti tidak akan terlibat dalam sesuatu yang tidak berguna, oleh karena itu mereka pasti memiliki tujuan yang jelas, dan tidak akan berhenti sampai mereka mencapai apa yang mereka lakukan dengan memasuki terowongan itu. Yue Zong berjalan sangat hati-hati untuk jarak yang jauh, sebelum mencapai para ahli dari kerajaan dewa. Di satu terowongan, dari 120 prajurit yang telah menyerbu, mereka hanya kehilangan 5 orang. Selain itu, lebih dari 200 orang Tiongkok telah membelot ke pihak kerajaan dewa. Seorang pria jangkung dan besar yang tampan, dan memiliki aura yang bermartabat berdiri di samping Halumanda sambil tertawa dingin pada pemandangan di depannya. Suara marah Jin Seng Cheng terdengar dari pengeras suara, "Hu Han, kamu benar-benar berkonspirasi dengan orang asing untuk menusuk dari belakang aliansi Tiongkok Raya kita. Kamu pengkhianat yang pantas mati. Anjing, aku benar-benar buta, karena telah mengampuni kamu saat itu." Kota bawah tanah itu sangat besar dan memiliki banyak terowongan serta jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena bimbingan seseorang di dalam, mereka tidak akan dikalahkan dengan mudah oleh kerajaan dewa. Pria parubaya yang tampan itu memiliki wajah yang sedikit memerah saat dia membentak balik, "Jin Seng Cheng, kamu berani. Dasar kau babi berkepala, sampah, binatang. Kau mengirimku keluar untuk sebuah misi dan meniduri istriku, dan bahkan membuat orang lain mempermalukannya juga. Kau pikir aku tidak tahu? Setiap dari kalian di eselon atas aliansi Tiongkok Raya adalah bajingan. Betapa inginnya aku melahapmu dan menggali hatimu. Bahkan jika aku berkolusi dengan orang asing hari ini, apa yang bisa kau lakukan? Selama aku bisa membunuh seluruh keluargamu, bahkan jika ayahmu, aku, harus menjual jiwaku kepada iblis, aku akan bersedia."
Seperti kata pepatah, dengan pemimpin yang korup, Anda akan menemukan bawahan yang korup. Jin Seng Cheng bukanlah pria yang baik, dan dia suka bermain-main dengan istri, anak perempuan, dan wanita lain dalam hidup bawahannya. Dia pada dasarnya tidak terlalu peduli dengan kualitas hidup para penyintas. Jin Seng Cheng telah menjadi pejabat tinggi sebelum kiamat, dan setelah mendapatkan kota bawah tanah, dia berhati-hati pada awalnya. Namun, setelah beberapa bulan gagal menghubungi pemerintah pusat, ia mulai mempermainkan wanita-wanita di kotanya, dan bertindak sesuai keinginannya. Saat ia menjadi lebih berani, ia merasa bahwa wanita normal tidak lagi layak untuk digerahkan, dan mengalihkan perhatiannya kepada wanita-wanita bawahannya. Sebenarnya, belum lagi kiamat, bahkan sebelum kiamat, ada banyak pejabat yang akan mempermainkan wanita-wanita bawahan mereka, beberapa bahkan sampai membuat jurnal tentang mereka. Setelah kiamat, bajingan-bajingan tidak manusiawi ini menjadi lebih bejat. Ketika istri Hu Han dipermainkan, ia telah menekan amarahnya, sampai kerajaan Tuhan datang mengetuk pintunya. Ia kemudian diam-diam menjadi mata-mata mereka. Inilah sebabnya mengapa kota bawah tanah itu dapat ditembus dengan mudah. Cara tercepat untuk menghancurkan benteng adalah dari dalam. Di sisi lain, Jin Seng Cheng bersikap seperti biasa dengan menggunakan akal sehat dan logika. Hu Han, apapun yang terjadi, kau seharusnya tidak bergabung dengan mereka. Jika kau terus seperti ini, kau adalah orang berdosa yang berpaling dari rakyat dan negaranya. Kau akan dipermalukan dalam sejarah, dan dikutuk oleh sesama orang Tiongkok. Mundurlah sekarang selagi belum terlambat. Bunuh orang asing di sampingmu, dan kau tetap pahlawan bagi kami orang Tiongkok. Hu Han langsung meludah, wajahnya buas dan marah. Pei. Jin Seng Cheng, aku bersumpah akan membunuh keluargamu hari ini. Jin Seng Cheng menjawab dengan tawa dingin, keras kepala sampai mati. Kau akan dinodai selamanya dalam sejarah. Sebuah senapan mesin otomatis tiba-tiba muncul di terowongan gelap dan mulai menembaki pasukan kerajaan dewa yang maju dengan liar. Di bawah rentetan tembakan yang padat itu, sejumlah prajurit kerajaan dewa, serta beberapa orang Tiongkok yang mengkhianati aliansi Tiongkok Raya dipukul hingga berlubang. Mayoritas prajurit dari kerajaan dewa mengenakan rompi pelindung yang kuat. Bahkan ketika ditembaki, mereka berhasil bersembunyi. Namun, para pengkhianat Tiongkok tidak seberuntung itu, dan banyak dari mereka terbunuh. Banyak senapan mesin otomatis serupa muncul di berbagai terowongan lain, jumlah totalnya setidaknya mencapai ratusan. Karena mereka menutupi semua aspek, bahkan seekor nyamuk pun akan merasa sulit untuk terbang dengan aman. Bahkan satu batalion elit hanya akan mati jika mereka memilih untuk menyerbu terowongan ini. Hu Han datang di depan Halumanda dan berbicara dengan hormat, utusan ilahi. Ini adalah salah satu pertahanan terkuat dan terakhir dari kota bawah tanah. Jika kita dapat menerobos ini, kita akan dapat mencapai tempat-tempat di mana binatang buas itu bersembunyi. Senapan mesin dikendalikan oleh pihak mereka, dan aku tidak punya cara untuk mematikannya. Apakah mereka ingin mengandalkan ini saja untuk menghalangiku? Hancurkan mereka untukku. Halumanda tertawa dingin saat dia melangkah maju, tampak seperti seorang kaisar saat dia melangkah melalui terowongan. Dia mengaktifkan manipulasi logam orde kedua miliknya. Kaca, kaca, kaca. Di dalam terowongan, banyak senapan mesin otomatis yang diputar paksa dan pelurunya macet sebelum meledak menjadi pecahan. Yang perlu dilakukan hanyalah berjalan santai dan memutar senjata apapun yang ditemuinya. Itu menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Terlalu menakutkan. Kenapa dia begitu menakutkan? Apa-apaan dia? Jin Seng Cheng dan yang lainnya yang bersembunyi jauh di dalam kota bawah tanah menatap layar dan tidak bisa menahan rasa takut. Mereka telah melihat banyak Enhancer dan Evolver, tetapi tidak pernah melihat orang seperti itu yang dapat menghancurkan begitu banyak senapan mesin dengan mudah. Saat ratusan senapan mesin otomatis dihancurkan satu persatu, gambar Jin Seng Cheng muncul di salah satu pajangan di dalam terowongan. Sikapnya sangat patuh. Saat ia menggunakan bahasa Inggris yang fasih untuk mencoba bernegosiasi, utusan yang terhormat dari kerajaan Tuhan. Kami bersedia menyerah. Harap pastikan harta benda pribadi kami dan keselamatan anak buah kami. Jika Anda dapat melakukannya, kami akan segera menonaktifkan semua pertahanan, dan memberi Anda kendali atas tempat itu. Dengan bantuan kami, Anda dapat dengan mudah mengelola area ini yang terdiri dari lebih dari 90.000 orang yang selamat dan sumber daya lainnya. Dengan hancurnya senapan mesin,
keselamatan Jin Seng Cheng dan yang lainnya tidak dapat dijamin dan mereka segera meninggalkan rasa benci dan benci mereka terhadap orang asing, memilih untuk menyerah. Berkali-kali, sejarah telah menunjukkan bahwa sementara beberapa orang yang langka akan melanjutkan perlawanan mereka sampai akhir di masa-masa sulit, sebagian besar adalah pengecut yang takut mati. Ketika Manchu menyerbu, banyak pejabat Qing menyerah. Ketika Jepang menyerbu Tiongkok, banyak pejabat yang membelot. Bahkan Wang Jingwei, seorang politikus Tiongkok pada masa itu, memilih untuk menjadi pangkuan Jepang. Mengenai kemampuan bahasa Inggrisnya, Jin Seng Cheng sebelumnya berencana untuk pindah ke Amerika untuk menjadi warga negara, dan karenanya, bahasa Inggrisnya lumayan. Halumanda tersenyum bangga saat menjawab, "Saya adalah utusan ilahi Halumanda dari kerajaan Tuhan. Selama kalian membantu kami mengendalikan kota bawah tanah ini, kalian akan menjadi bagian dari kami, dan semua barang pribadi dan orang-orang kalian akan dilindungi oleh kerajaan Tuhan kami." Meskipun Halumanda kuat dan merupakan seorang penganut supremasi kulit putih, dia bukanlah orang bodoh. Meskipun pasukan mereka benar-benar kuat, dan memiliki banyak peralatan, mengalahkan aliansi Tiongkok Raya tidak akan sulit, tetapi mengendalikan kota bawah tanah tanpa bantuan mereka pasti tidak akan mudah. Jin Seng Cheng sudah menjadi pemimpin tempat ini, dan jika mereka bekerja sama, kerajaan Tuhan dapat mempercepat proses pengendalian atas kota bawah tanah ini. Jin Seng Cheng segera berseru kegirangan, "Terima kasih banyak, utusan ilahi." "Terima kasih." Ekspresi Hu Han langsung berubah jelek saat dia berbicara, "Utusan ilahi. Ini bukan yang kita sepakati. Bukankah kita setuju agar aku membantumu mengendalikan kota jika kamu membantuku menghancurkan bajingan-bajingan itu?" Hu Han sangat jelas, jika Jin Seng Cheng dan yang lainnya mempertahankan kendali, seluruh gerombolan pengkhianat itu akan dihukum mati. Halumanda berbalik untuk menatap Hu Han dengan tatapan dingin, "Diam. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan keputusanku? Kamu ingin menantang posisiku?" Hu Han menelan ludah dan segera menundukkan kepalanya, matanya berkedip dengan tatapan berbisa, "Bawahanmu tidak berani." Meskipun Hu Han memiliki lebih dari 200 tentara Tiongkok bersamanya, dibandingkan dengan elit kerajaan dewa, itu benar-benar perbedaan yang terlalu besar. Baik itu peralatan, pengalaman atau bahkan konstitusi tubuh. Jika kerajaan dewa benar-benar ingin berurusan dengan mereka, itu tidak akan memakan waktu lebih dari setengah jam. Saat Jin Seng Cheng dan Halumanda mencapai kesepakatan, sebuah pintu emas perlahan terbuka. Sudah waktunya, Yue Zong mengamati kelompok yang memasuki pintu dari jauh, dan melompat keluar, menembakkan roket ke arah Halumanda dan anak buahnya. Penyergapan. Halumanda bukan salah satu dari 36 utusan ilahi tanpa alasan. Saat Yue Zong membidiknya, dia sudah merasakan bahaya dan berteriak marah. Mata Yue Zong berkedip saat dia menarik pelatuk. Dengan kilatan api, sebuah roket meledak di area tersebut. Yue Zong melemparkan peluncur roket ke samping, dan matanya bersinar dengan kilatan aneh saat dia menukar dua senapan mesin, 05, dan dia mulai menembak. Di bawah semburan api yang tiba-tiba itu, kepala 5 prajurit kerajaan dewa meledak. Tian Hao yang berada di samping Yue Zong juga menunjukkan kemampuan bertarungnya yang mengerikan, saat ia memegang senapan mesin berat 12,7 mm yang diberikan Yue Zong kepadanya, dan menembak dengan liar. Peluru kaliber berat itu langsung menghantam tubuh para prajurit biasa, mencabik-cabik mereka. "Kalian semua mencari kematian." Pada saat ini, suara marah Halumanda meraung di seluruh terowongan, dan tubuhnya langsung terbungkus logam. Ia menjadi semacam pria berpakaian besi setinggi 3 meter. Peluru yang menghujani dirinya memantul, hanya meninggalkan bekas putih. Halumanda memanfaatkan manipulasi logam Orde Kedua untuk menutupi seluruh tubuhnya, menjadi seorang prajurit berpakaian besi yang kebal terhadap semua senjata dan senapan. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya, menembakkan banyak bola baja ke Yue Zong dan Tian Hao seperti senapan mesin diterjemahkan oleh Kun. Yue Zong menghindar ke samping. Kecepatan Tian Hao tidak lambat tetapi dia masih terkena beberapa peluru, menyebabkan lubang berdarah di tubuhnya. Dia tidak memiliki kulit binatang mutasi tipe 2 atau pertahanan serupa, oleh karena itu pertahanannya rendah. Dia tidak bisa bertahan melawan serangan itu. Sebagai evolver dengan atribut ganda tipe kelincahan dan kekuatan, dia efisien dalam pembunuhannya. Namun, dia dilawan oleh para ahli tipe roh dengan pertahanan. Yue Zong menggunakan cermin untuk melihat sekilas Halumanda, sebelum sebuah granat muncul di tangannya dan dia melemparkannya.
Mata Halumanda bersinar dengan cahaya dingin, saat dia menembakkan lebih banyak manik-manik logam dengan lengan logamnya. Granat itu langsung meledak di udara, dan bantalan bola melesat ke segala arah, tetapi tidak melukai Halumanda sedikitpun. Yue Zong menukar roket, dan melompat keluar, menembakkan satu peluru ke Halumanda. Bodoh, roket tidak efektif melawanku. Halumanda melambaikan tangannya sambil menyeringai liar, dan bola-bola logam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke Yue Zong lagi. Roket itu langsung meledak saat terkena benturan, sekali lagi tidak menimbulkan kerusakan apapun pada Halumanda. Kuat, hati Yue Zong menjadi dingin dan tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang tangguh. Halumanda yang berpakaian besi tampaknya kebal, dan dampak dari peluru kaliber berat apapun hanya berfungsi untuk meledakkan baju besi itu, hanya meninggalkan bekas samar. Sementara roket mungkin dapat menimbulkan kerusakan, bagaimana Halumanda akan membiarkannya mencapainya? Di antara semua musuhnya, Halumanda benar-benar musuh terkuat yang pernah dihadapi Yue Zong. Pupil mata Yue Zong menyempit dan dia mengirimkan ledakan seni ketakutan. Serangan roh, itu juga tidak berguna. Aku juga seorang evolver berbasis roh, dan serangan seperti itu tidak berguna bagiku. Ketika Halumanda menerima serangan itu, dia menepisnya dan tertawa dingin. Dia kemudian menyerang Yue Zong dengan mengancam, berniat untuk memukulnya. Begitukah? Sayang sekali kemampuanku adalah lawan yang sempurna untukmu. Kau bisa membakarnya untukku. Yue Zong menatap Halumanda yang mendekatinya seperti patung logam besar. Matanya bersinar dengan tatapan dingin yang sombong, dan dia melambaikan tangannya untuk mengaktifkan api iblisnya. Tornado berapi yang kuat bertiup ke arah Halumanda yang berpakaian besi. Jika Halumanda bersentuhan langsung dengan api iblis yang menakutkan itu, bahkan jika itu tidak bisa melelehkan baju besi logamnya, itu akan memasaknya hidup-hidup. Sementara api iblis tidak sebanding dengan banyak keterampilan bertahan lainnya, kemampuan penghancurannya benar-benar mengerikan. Manipulasi api, pintu baja. Ketika Halumanda melihat tornado yang berapi-api, wajahnya menjadi pucat dan dia dengan cepat mengaktifkan kembali keterampilan manipulasi baja tingkat kedua, meraih udara tipis, saat sejumlah balok baja, pasir besi, jeruji besi, dan pintu terbang dari terowongan, membentuk pintu besar di depannya. Tornado yang menyala-nyala itu diblokir oleh pintu baja, tetapi karena panas yang hebat, pintu itu mulai meleleh, berubah menjadi genangan cairan logam. Tepat saat pintu itu selesai meleleh, sebuah pintu baru muncul di tempatnya untuk bertahan melawan tornado api itu. Setelah tornado yang menyala-nyala itu berhasil melelehkan 4 pintu seperti itu di bawah kendali Yue Zong, akhirnya ia kehilangan uapnya. Sial, aku tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak, aku akan menderita bahkan jika aku mengalahkan bajingan itu. Yue Zong sampai pada suatu penilaian. Halumanda benar-benar lawan yang menakutkan, sebagai utusan ilahi baja, dengan pertahanan bajanya, sulit untuk menghadapinya. Yue Zong membalikkan tangannya, dan peluncur roket lain muncul, saat dia menembakkan roket ke pintu. Dengan ledakan, pintu baja itu langsung hancur. Apa yang kita lakukan? Utusan ilahi. Salah satu ahli kerajaan dewa segera bertanya kepada Halumanda. Dia bisa melihat bahwa Yue Zong tidak lebih lemah dari utusan ilahi mereka, dan saat ini sedang cemas. Halumanda menatap Huhan dan memerintahkan, Huhan, bawa orang-orangmu dan pertahankan lokasi ini. Jika kamu berhasil, ketika aku menguasai kota, aku akan merekomendasikanmu untuk menjadi pemimpin lokasi ini. Aku akan menyerahkan Jin Seng Cheng dan yang lainnya kepadamu saat itu. Huhan segera menatap Halumanda dengan ekspresi hormat, ya, utusan ilahi, aku pasti akan memastikan tidak ada musuh kerajaan dewa yang akan lewat. Halumanda kemudian berbalik saat dia membawa anak buahnya lebih jauh ke dalam kota bawah tanah, bagus sekali. Ayo pergi, kita bisa bicara lebih banyak setelah aku menguasai kota. Ketika Halumanda dan yang lainnya pergi, Huhan melihat punggung mereka dan meludah ke tanah, matanya bersinar dengan kilatan ganas, Pei. Kau ingin memperlakukan kami seperti umpan meriam. Kau pikir kami bodoh. Orang asing sialan ini, tidak satu pun dari mereka yang berharga. Hong, setelah suara ledakan keras, pintu terakhir hancur berantakan, dan Yue Zong muncul seperti hantu. Ketika Huhan melihat Yue Zong, dia langsung berlutut di lantai, menyatakan dengan keras, Tuan. Saya Huhan, saya adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas pertahanan kota bawah tanah ini. Saya sangat mengenal tempat itu. Saya bersedia tunduk,
biarkan saya menjadi bawahan Anda. Hu Han bahkan rela menjual dirinya kepada orang asing demi balas dendam. Dia sudah lama meninggalkan semua pikiran tentang harga diri, keberanian, dan rasa malu. Dia hanya hidup untuk balas dendam. Dia juga cerdas dan tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Yue Zong. Oleh karena itu, dia membuat keputusan untuk membawa 200 orangnya untuk menyerah. Yue Zong menatapnya dan memerintahkan, "Baiklah. Aku Yue Zong. Mulai sekarang kau adalah bawahanku, aku menunjukmu untuk menjadi komandan pasukanmu. Untuk saat ini, bawa anak buahmu, dan ikuti aku." Bahkan Tian Hao tidak akan kesulitan memusnahkan Hu Han dan krunya yang beraneka ragam, oleh karena itu Yue Zong tidak takut akan tusukan dari belakang. Dengan seseorang seperti Hu Han yang tahu jalan, dia akan dapat menavigasi tempat itu dengan mudah. "Baik, Bos Yue." Hu Han melirik anak buahnya dan meraung, "Saudara-saudara, ikuti aku." Yue Zong tidak berhenti saat dia terus menyerang. Namun, hanya dalam beberapa langkah, pintu besar yang tadinya terbuka sekarang tertutup, menghalangi jalannya. Tiba-tiba layar menyala, dengan Jin Seng Cheng di layar menegur Yue Zong dengan tatapan dingin, "Siapa kau? Ini pangkalan nasional yang dirahasiakan. Ini bukan untuk orang sepertimu. Keluar, kalau tidak, kau akan dicap sebagai pengkhianat pemerintah dan rakyat." Yue Zong menatap layar dengan dingin, "Buka pintunya segera. Kalau tidak, aku akan meratakan seluruh keluargamu ke tanah saat aku masuk." "Beraninya kau pengkhianat sialan, kau telah mengecewakan pemerintah, kau telah mengecewakan rakyat. Kau benar-benar banyak omong kosong." Dia mengeluarkan senjatanya dan menghancurkan layar hingga berkeping-keping. Retas pintunya, Yue Zong menyerahkan pedang gigi hitamnya kepada Tian Hao. Tian Hao menerima pedang itu dan dengan raungan amarah yang keras, dia mengerahkan kekuatannya yang 14 kali lipat dari orang normal dan segera mengiris pintu hingga terbuka. Yue Zong kemudian menyerbu melalui pintu. Tepat saat dia berhasil melewati pintu ke terowongan lain, 5 tentara kerajaan dewa tiba-tiba melesat keluar. Mereka hendak bergerak, ketika stinger di tangan Yue Zong sudah menembak 5 kali berturut-turut dengan cepat, langsung meledakkan kepala para prajurit itu. Yue Zong mencapai ujung terowongan dalam satu tarikan napas, dan dia hendak terus maju ketika wajahnya jatuh, dan dia mundur ke belakang dengan tergesa-gesa. Hong, Hong, seluruh area telah dipasangi 10 bom yang dikendalikan dari jarak jauh, dan ledakan yang dihasilkan menyelimuti Yue Zong. Para prajurit kerajaan Tuhan benar-benar elit dan profesional, bagaimanapun juga, memiliki pengalaman berurusan dengan para ahli lainnya. Ledakan seperti itu dapat dengan mudah memotong-motong seorang evolver tipe agility dan strength. Hanya mereka yang memiliki perlindungan yang layak atau keterampilan bertahan khusus yang akan mampu bertahan hidup. "Sial, kita sudah tamat. Haruskah kita lari?" Hu Han melihat Yue Zong diselimuti ledakan, dan dia menelan ludah. Ekspresinya jelek dan hatinya dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Apakah dia mati? Beberapa prajurit elit dari kerajaan dewa melihat ke arah ledakan dan bertanya-tanya. Saat debu mengendap, perisai putih Yue Zong bersinar saat dia melompat keluar, menyerang para prajurit kerajaan dewa dengan kecepatan kilat. Saat dia menebas dengan pedangnya, para prajurit itu langsung teriris. Mereka tidak punya kesempatan. Dia tidak mati. Berhati-hatilah. Ah! Yue Zong benar-benar tak terhentikan saat dia melesat, membunuh para prajurit dari kerajaan dewa. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan kemanapun dia pergi, pembantaian terjadi. Setiap prajurit di kejauhan masih bisa mencoba menembakkan senjata mereka untuk menekannya, tetapi saat dia mendekat, tidak ada yang menandinginya. Kuat, dia terlalu menakutkan. Hu Han melihat Yue Zong membantai para prajurit kerajaan dewa seperti seekor harimau di antara domba, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan keinginan untuk bertempur. Dia memiliki sedikit harapan untuk membalas dendamnya. Di dalam ruangan yang terang benderang, Halumanda dan 12 prajurit berbaju perak mengamati seorang pria parubaya yang sangat gemuk dan memiliki otak yang gemuk. "Desain senjata laser, serahkan padaku." Halumanda menatap pria gemuk pucat itu dan memberi perintah. Pria parubaya ini adalah pemimpin kota bawah tanah, Jin Seng Cheng. "Ya, ini desainnya." Jin Seng Cheng menyerahkan desain itu dengan tatapan menjilat. Halumanda mengangkat desain senjata laser dan matanya berbinar kegirangan, tertawa terbahak-bahak, "Bagus. Dengan harta karun ini, aku pasti bisa menaikkan posisiku di antara utusan ilahi." Haha, di Eropa,
senjata laser sudah terwujud di laboratorium penelitian mereka, tetapi karena berbagai alasan, mereka belum bisa memproduksinya. Namun, karena mereka sudah mengumpulkan berbagai bahan, saat mereka mendapatkan desainnya, mereka pasti bisa memproduksi senjata futuristik dan berteknologi canggih seperti itu. Ketika senjata laser memasuki produksi skala massal, kecakapan tempur kerajaan dewa akan meningkat lebih dari 3 kali lipat. Ini adalah kekuatan sains dan penelitian. Bahkan seragam tempur, Raven, atau pertahanan apapun dari binatang mutasi tipe 2 tidak akan mampu bertahan dari serangan senjata laser. Meskipun Jin Seng Cheng dan anak buahnya entah bagaimana berhasil mendapatkan desainnya sejak awal, mereka tidak memiliki sarana untuk memproduksinya. Bahkan Yue Zong tidak akan memiliki sarana untuk melakukannya. Karena kerajaan dewa memiliki sumber daya yang sangat banyak, jika posisi Halumanda dapat meningkat, maka sumber dayanya juga akan meningkat secara alami. Tepat saat Halumanda tertawa, sebuah pintu emas besar terbuka lebar, saat Yue Zong melangkah masuk, dan dia segera melihat cetak birunya. Desain canggih itu tidak boleh mendarat di tangan orang-orang dari kerajaan dewa. Mata Yue Zong menyipit. Desain berteknologi canggih seperti itu adalah kertas bekas di tangan orang-orang biasa, tetapi jika kerajaan dewa mendapatkannya, mereka akan dengan cepat menjadi kekuatan yang menakutkan yang tidak ada bandingannya. Yue Zong mengirimkan segenggam api iblis yang melesat dengan pikirannya, bermaksud untuk membakar Halumanda. Bunuh dia. Wajah Halumanda jatuh dan mundur ke belakang. Dia dengan cepat mengaktifkan manipulasi baja orde keduanya lagi, dan dinding-dinding di sekitarnya, komputer-komputer, dan segala macam barang hancur dengan sendirinya, menjadi dinding baja di depannya. Pada saat yang sama, beberapa logam membeku menjadi bantalan bola dan melesat ke Yue Zong. Seolah-olah ada meriam Gatling yang menembaki Yue Zong, dengan peluru yang tak terhitung jumlahnya mengancam untuk merenggut nyawanya. Serangan seperti itu dari Halumanda sangat tirani, dan tidak banyak evolver yang mampu menghadapinya. Karena serangan datang dari semua sisi, bahkan Tianhao yang berbasis kekuatan dan kelincahan akan berubah menjadi saringan jika dia terperangkap di dalamnya. Cahaya putih aneh menyelimuti Halumanda, menyebabkan semua 6 atributnya menerima peningkatan, dan ini adalah keterampilan sebagai paladin yang telah diperolehnya setelah mencapai level 30. Itu dikenal sebagai perlindungan cahaya suci. Karena 6 atributnya menerima peningkatan, kekuatan tempurnya meningkat 2 kali lipat. Itulah kekuatan utusan ilahi. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan pasukan elit. Karena itu, kerajaan dewa hanya mengirim 100 prajurit pasukan khusus serta Halumanda untuk mengambil alih seluruh kota yang berpenduduk lebih dari 90.000 orang yang selamat. Api iblis yang dikirim Yue Zong menyebabkan pintu baja meleleh satu persatu. Setiap bola yang ditembakkan ke arahnya diblokir oleh perisai cahaya putih yang mengelilinginya. Suara-suara dari bola logam yang memantul bergema terus-menerus. Yue Zong menatap genangan logam dan mengerutkan kening, bajingan ini benar-benar tangguh. Sayang sekali, api iblisku belum berada di orde kedua, jika tidak, akan jauh lebih mudah untuk melelehkan dinding baja. Yue Zong hanya memiliki satu keterampilan orde kedua, memanggil tengkorak kegelapan. Tulang putih memiliki kekuatan tempur yang mencengangkan, tetapi itu karena Yue Zong sendiri memiliki keterampilan orde kedua yang luar biasa. Sementara api iblisnya telah ditingkatkan menjadi plus 4, dibandingkan dengan keterampilan orde kedua, itu masih lebih lemah. Aku harus membunuh mereka semua. Niat membunuh Yue Zong membumbung keluar, dan sebuah lubang muncul di udara, saat White Bones melangkah keluar dan segera, lubang itu menebas dinding baja. Mengikuti suara jeritan tajam logam yang menghantam logam, dinding besar itu terbelah menjadi 2. Setelah membelah satu dinding baja, ia seperti iblis yang gigih yang terus menebas, membelah dinding lainnya. Kuat, siapa orang ini? Dia benar-benar bisa menghancurkan dindingku. Halumanda melihat betapa mudahnya White Bones membelah berbagai dinding baja, dan wajahnya berubah. Ia kemudian membentuk baju besi baja lagi, sebelum menyerang White Bones, berniat untuk menghabisinya terlebih dahulu. Setiap kali Halumanda mengeluarkan baju besi baja atau dinding baja, itu akan sangat menguras stamina dan spiritnya. Jika bukan karena Holy Light Protection yang meningkatkan atributnya, ia tidak akan bisa bertahan begitu lama. Semakin kuat skillnya, semakin besar pengeluaran stamina dan spirit. Skill orde kedua memang mengerikan, tetapi konsumsinya juga membebani tubuh. Jika dia tidak mengalahkan Yue Zong atau White Bones dengan cukup cepat,
stamina dan spirit Halumanda akan segera terkuras. Dengan baju besi di sekelilingnya, beratnya total 2 ton. Dengan berat seperti itu, bahkan seorang ahli dengan daya tahan lebih dari 10 kali lipat tidak akan mampu menahan beban tersebut. Namun, karena baju besi itu terbentuk dari penggunaan keterampilannya, beratnya tidak berarti apa-apa bagi dirinya sendiri. Dia terus bergerak maju, menyerbu seperti angin ke arah White Bones, meluncurkan tinju dengan kekuatan gunung Tai di belakangnya. Pukulan sekuat itu membawa lebih dari 2 ton di belakangnya, bahkan seekor gajah akan dipukul sampai mati. Juara tinju dunia juga akan meledak dari kekuatan seperti itu. White Bones mengangkat kapak besarnya, menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, ia menembakkan paku tulang yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya ke arah Halumanda. Setelah beberapa suara keras, paku tulang yang tajam benar-benar menembus baju zirah itu, tetapi mereka akhirnya tidak dapat menembusnya sepenuhnya. Pukulan Halumanda menyebabkan kapak White Bones segera hancur, karena White Bones sendiri juga terpental ke dinding. Banyak tulangnya patah dan berubah bentuk. Tinju dari Halumanda ini bahkan lebih ganas daripada kebanyakan tipe kekuatan, kekuatannya sangat kuat dan tak tertandingi. Di sisi lain, Yue Zong membawa stingernya, dan melepaskan 6 tembakan sekaligus. Saat 6 prajurit dari kerajaan dewa terbunuh, kepala mereka meledak seperti semangka. Yue Zong melesat maju seperti anak panah, muncul di tengah-tengah prajurit yang tersisa. Pupil matanya menyempit saat ia mengaktifkan seni ketakutan, dan ledakan roh yang kuat melesat keluar, menyelimuti para prajurit itu. Ketika diserang oleh seni ketakutan yang kuat itu, mereka langsung pingsan atau tubuh mereka remuk ke lantai saat mereka berkedut. Mata gergaji gigi buaya di tangan Yue Zong berkelebat, dan dia mengiris prajurit yang tak berdaya menjadi beberapa bagian. Setiap prajurit elit itu berada di atas level 40 dan memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Yue Zong. Namun, karena mereka hanyalah enhancer biasa yang berbasis kekuatan atau berbasis kelincahan, dan lebih rentan terhadap serangan tipe roh, mereka tidak memiliki cara untuk bertahan melawan gerakan Yue Zong. Monyet sialan! Aku ingin mengubahmu menjadi daging cincang. Halumanda melihat semua prajurit yang mengikutinya terbunuh, dan meraung marah, mengirimkan tinju yang kuat dengan kejam ke arah Yue Zong. Yue Zong mengaktifkan langkah bayangannya, dan dia menghindar ke samping dalam sekejap, menghindari serangan yang pasti akan membunuh itu. Pada saat yang sama, dia membekukan tombak api iblis di tangan kanannya, dan dia melemparkannya ke arah kepala Halumanda. Pintu baja. Halumanda segera mengeluarkan skill itu dengan pikirannya, dan sebuah pintu baja besar muncul di depannya. Pada saat yang sama, beberapa gumpalan baja dari belakangnya diserap ke dalam pakaian di sekitarnya, mengisi kembali konsumsi yang dibutuhkan pintu itu. Tombak api iblis menghantam pintu itu dan langsung membakar sebuah lubang saat terus melesat ke arah Halumanda. Halumanda mengeluarkan kemampuan pintu baja, lagi dan lagi, dengan paksa menghalangi tombak api iblis setelah menembus 7 pintu. Pergilah ke neraka. Tepat saat Halumanda berpikir bahwa dia telah menghalangi tombak api iblis, Yue Zong muncul di belakang Halumanda seperti hantu, melambaikan tangannya saat dia langsung mengeluarkan tornado api besar untuk menyelimuti Halumanda dalam pakaian bajanya. Halumanda terperangkap di dalam baju zirah itu dan saat ia terbakar, ia mulai berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Baju zirah itu mampu menahan segala macam serangan, tetapi api itu pada dasarnya memasaknya. Setelah berteriak, Halumanda terbakar hitam, dan baju zirah yang beratnya lebih dari 2 ton itu jatuh ke lantai. Yue Zong mengiris baju zirah itu dengan bilah gergaji gigi buaya miliknya, mengambil peralatan serta desain senjata laser. Jin Seng Cheng dan para pemimpin lainnya saling bertukar pandang, saat mereka mengirim 2 orang untuk mengambil peralatan yang dijatuhkan oleh prajurit kerajaan dewa lainnya. Hanya untuk melihat kilatan bilah pedang, dan lengan mereka berdua terpotong. Sakit, sakit. Mereka berdua memperhatikan tangan mereka yang terpotong-potong dan berteriak ngeri. Pada saat ini, Tian Hao masuk, ekspresinya dingin. Jin Seng Cheng melihat Tian Hao dan dia menunjukkan ekspresi gembira, berbicara dengan keras, "Itu kamu." Tian Hao, waktu yang tepat. Tangkap orang ini, asal kau bisa menangkapnya, aku akan beritahu di mana adikmu berada. Wajah Tian Hao bersinar dengan tatapan buas, saat dia segera menebas, mengiris Jin Seng Cheng menjadi 2, Jin Seng Cheng. Kau binatang, seluruh keluargamu adalah binatang. Kau mempermainkan adikku sampai mati, dan masih berbohong padaku. Pergilah ke neraka,
sampah. Kedua bagian wajah Jin Seng Cheng menunjukkan ekspresi kaget dan takut, saat darah menyembur keluar dari tubuhnya, sementara organ-organnya tumpah keluar. Pemimpin ini yang memiliki kendali atas kota bawah tanah, dan telah menindas banyak pria dan wanita, dibunuh begitu saja oleh Tian Hao. Jangan bunuh kami, itu semua dilakukan oleh Jin Seng Cheng. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tian Hao, kau berani membunuhnya, apakah kau gila? Melihat Jin Seng Cheng terbelah dua, wajah para pemimpin itu segera berubah pucat dan mulai mengutuk Tian Hao atau memohon belas kasihan. Hu Han masuk, menatap para pemimpin itu dan tertawa dingin. Tian Hao, gerombolan bajingan ini tidak berguna. Selain Zhang Cheng dan Ma Xiao, yang lainnya hanyalah sekumpulan sampah. Sampah, mereka semua berkumpul untuk mempermainkan seorang wanita, menyiksa mereka sampai mati. Seperti kata pepatah, apapun yang dilakukan orang di atas, bawahannya akan lebih menuruti mereka. Raja Chu menyukai pinggan ramping, sehingga banyak wanita di istana yang benar-benar mati kelaparan. Seperti apapun pemimpinnya, bawahannya akan jauh lebih buruk. Jin Seng Cheng adalah orang mesum yang suka mempermainkan dan menyiksa wanita, dan dengan demikian, sebagian besar bawahannya juga seperti itu. Tradisi orang Tiongkok adalah selalu melayani pemimpin, dan bertanggung jawab atas banyak hal yang dilakukannya. Selain dua orang yang ditunjuk oleh Hu Han, yang lainnya selalu terlibat dalam kegiatan yang dilakukan Jin Seng Cheng. Aku akan membunuh kalian semua, bajingan. Saat dia memikirkan bagaimana saudara perempuannya telah dipermalukan dan diperkosa oleh sekelompok orang tua ini, matanya bersinar dengan kilatan buas, dan dia melepaskan beberapa tebasan liar ke orang-orang itu. Berbagai pemimpin kota bawah tanah dibunuh oleh Tian Hao, saat darah dan mayat mengotori seluruh tempat. Zhang Cheng dan Ma Xiao yang tersisa mundur ke sudut, dan mereka gemetar saat melihat Tian Hao yang marah mengamuk. Yue Zong menatap Tian Hao, yang matanya telah menjadi merah karena amukan pembunuhannya, dan dia membentak dengan dingin, cukup. Berhenti, kamu sudah membalas dendam, mulai sekarang, hidupmu adalah milikku. Ya, saat dia dibentak, Tian Hao mendapatkan kembali akal sehatnya dan berdiri diam di belakang Yue Zong. Matanya kembali seperti tatapan mati. Dia tidak punya banyak hal untuk dinantikan lagi. Tidak ada yang tersisa yang layak untuk dijalani, dan dia sekarang memenuhi janjinya. Pergi, siapkan umpan keamanan untukku. Yue Zong menatap Hu Han dan memerintahkan. Ya, Bos Yue. Hu Han menjawab dengan hormat, dan berbalik untuk memberi perintah kepada anak buahnya, pergi ambil makanan untuk Bos Yue. Beberapa orang segera membawa masuk pengawas keamanan. Hanya untuk melihat bahwa di luar Kabupaten Yang, Aliansi Pahlawan Seribu telah mengalahkan pasukan Istana Salju, dan Aliansi Tiongkok Raya. Para prajurit wanita Istana Salju, serta para prajurit dari Aliansi Tiongkok Raya, semuanya berlari, dan jumlah korban tewas masih terus bertambah. Di langit, 7 dari 12 Eurocopter telah hancur, menyisakan 5. Kelima Eurocopter itu memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi beberapa enhancer tingkat tinggi memiliki cara untuk menghancurkannya. Yue Zong juga dapat mengubah api iblisnya menjadi tombak api iblis untuk segera menghancurkan helikopter seperti itu. Tentu saja, itu akan membutuhkan stamina dan semangat. Tanpa senjata yang tepat, sulit untuk menghadapi persenjataan canggih di udara seperti itu. Yue Zong segera memerintahkan, berikan aku cara untuk menghubungi kota Guining. Ada berbagai komunikasi radio di dalam kota bawah tanah ini. Ya, Hu Han segera berangkat untuk menyampaikan perintah. Saluran komunikasi segera terbentuk, dan Yue Zong segera memberi perintah. Ini Yue Zong. Posisiku saat ini di Kabupaten Yang. Perintahku adalah mengerahkan batalion lapis baja pertama, batalion kedua, dan batalion ketiga untuk bergerak sekarang. Berikan bantuan di Kabupaten Yang. Hui akan mengambil alih komando operasi. Ya, pemimpin. Dari sisi lain, suara Wei Ningguo terdengar. Wei Ningguo sangat setia kepada Yue Zong, dan meskipun kekuatannya rata-rata, dia memiliki pengalaman dan setia. Oleh karena itu ketika Yue Zong pergi, dia telah menempatkan Wei Ningguo sebagai penanggung jawab. Yue Zong kemudian menoleh ke Tian Hao dan Hu Han, memerintahkan, Tian Hao. Bekerja samalah dengan Hu Han untuk mengendalikan kota bawah tanah ini. Hu Han, pergi bawa 12 helikopter keluar kembali ke dalam. Tangkap pilotnya juga. Hu Han baru saja membelot kepadanya, dan Yue Zong belum mampu untuk menaruh kepercayaan padanya.
Dia perlu menugaskan Wei Ningguo di samping Hu Han ini sebelum dia bisa menenangkan pikirannya. Ya, Hu Han dan Tian Hao membalas dengan hormat. Hu Han melihat betapa mudahnya Yue Zong memerintahkan pengerahan pasukan yang besar, dan harapan-harapan aneh yang dimilikinya pun pupus. Dia tidak berani memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Yue Zong sangat kuat, dan begitu pasukannya tiba di sini, jika Hu Han berani mengerahkan pasukannya untuk memberontak, mereka hanya akan menghadapi kematian. Dari berbagai kejadian yang disaksikannya hari ini, dia tahu Yue Zong bukanlah pemimpin yang penyayang. Jika dia benar-benar berani memberontak, dia akan sangat menderita. Tian Hao, pergilah kirim seseorang untuk menangkap Sue Ning dan yang lainnya, dan bawa mereka ke sini. Karena aliansi 1000 pahlawan telah melakukan hal yang sama di aliansi Tiongkok Raya dan Istana Salju, mereka pasti akan menyerbu Kabupaten Yang, dan itu berarti bahwa bangunan-bangunan di permukaan tidak aman lagi. Tian Hao, ya, setelah melakukan persiapan, Yue Zong mengambil sepeda bayangan cepatnya, sebelum dia melompat ke atasnya dan menyerbu keluar. Karena situasinya suram, dia ingin segera mengurus Rocopter di langit. Rocopter memiliki kehadiran yang mengerikan di medan perang, bahkan melebihi para ahli di atas level 60. Yue Zong harus menghancurkan mereka, jika tidak, pasukan elitnya akan menderita kerugian besar. Yue Zong menyerbu keluar dari terowongan panjang kota bawah tanah, hanya untuk menemukan bahwa seluruh kabupaten yang dalam kekacauan. Sejumlah besar perusuh terlibat dalam pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan. Itu seperti pemandangan langsung dari neraka. Terlepas dari tempat atau waktu, selama ada kerusuhan, akan ada kejadian seperti itu. Karena itulah pemerintah sebelum kiamat akan menekankan pada stabilitas dan keamanan. Yue Zong telah melihat kekacauan seperti itu setiap kali sebuah tempat menghadapi situasi kritis. Pada saat ini, Yue Zong tidak memiliki pasukannya dan sulit untuk menghadapi situasi seperti itu sendirian. Pergilah ke kota bawah tanah di bawah Green Garden. Para perusuh akan dihukum mati. Yue Zong menyiapkan senapan mesin 05 miliknya dan membunuh beberapa penjahat saat dia berlarian sambil berteriak. Mendengar suaranya, para penyintas yang berlarian tanpa tujuan mulai berjalan menuju Green Garden, membentuk aliran manusia yang stabil. Ada 20.000 penyintas di Kabupaten Yang dan 90.000 penyintas di kota bawah tanah. Sebenarnya, karena kota bawah tanah itu luas, kota itu dapat menampung setidaknya 200.000 orang. Namun, untuk memastikan sumber daya dan kondisi kehidupan, dan dengan persyaratan Kabupaten yang masih berjalan untuk memberikan dukungan bagi kota bawah tanah, tidak setiap penyintas memiliki kualifikasi untuk tinggal di kota bawah tanah. Yue Zong baru saja mencapai pintu masuk kabupaten yang ketika dia melihat banyak tentara berlari ke arahnya, senjata mereka telah lama ditinggalkan. Lebih dari 1000 prajurit yang tersebar berdesakan melewati pintu masuk, saling menginjak satu sama lain. Demi bertahan hidup, banyak yang bahkan memilih untuk menembaki rekan-rekan mereka sendiri. Pergi sana, jangan halangi jalan ayahmu, kalau tidak, aku akan mengeksekusimu. Seorang komandan memimpin 20 prajurit lainnya untuk berlari ke arah Yue Zong, dan dia berteriak keras, mengangkat senjatanya pada saat yang sama. Yue Zong segera melesat maju, menepis senjatanya, dan menggunakan stinger miliknya sendiri untuk mengarahkannya ke kepala komandan. Dia berbicara dengan dingin, "Aku Yue Zong, kau tawananku sekarang, laporkan namamu, prajurit. Kalau tidak, aku akan mengeksekusimu secara langsung." Komandan itu berkeringat dingin dan menjawab, "Namaku Chang Jiang, Kapten Batalion Ketiga, Kompi Kedua Pasukan Aliansi Tiongkok Raya. Aku bersedia menyerah." Chang Jing bukanlah keledai yang keras kepala dan memilih untuk menyerah demi menyelamatkan hidupnya. Dia adalah seorang pria yang telah mengalami banyak hal, dan dia tahu bahwa kekuatan Yue Zong bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Yue Zong memerintahkan dengan sungguh-sungguh, "Ambil anak buahmu dan kumpulkan semua pasukan yang tersebar. Eksekusi mereka yang melawan." Ya, atas perintah Yue Zong, Chang Jiang memutuskan untuk mengeraskan kulitnya dan menuju ke arah para prajurit. Pada saat ini, para prajurit seperti segerombolan naga tanpa pemimpin. Saat Chang Jiang datang untuk memimpin mereka, mereka mulai tenang. Helikopter sudah datang. Teriakan ketakutan tiba-tiba bergema, dan orang-orang yang berkumpul di pintu masuk menjadi kacau. Demi bertahan hidup, banyak prajurit mulai menggunakan segala macam cara untuk menyerang mantan rekan mereka. "Pergilah ke neraka kalian monyet."
Sebuah helikopter serbu yang dipiloti oleh seorang prajurit kerajaan dewa mengamati para prajurit di pintu masuk kota, dan kilatan buas melintas di matanya saat dia mulai menarik pelatuk. Garis api menyembur keluar dari senapan mesin di sisi rocopter, menewaskan banyak prajurit yang berkumpul di pintu masuk. Mereka jatuh seperti pangsit ke dalam parit. Hahaha, pilot itu menyaksikan para prajurit yang tersebar terbunuh dan tertawa sadis. Perang bisa mengubah orang seperti itu. Pada saat ini, Yue Zong melompat ke atas tembok dan membentuk tombak api iblis sebelum melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Itu berubah menjadi kilatan cahaya dan menembus rocopter sebelum meledak. Rocopter terbakar dalam bola api, menewaskan dua pilot di dalamnya. Rocopter mulai turun dalam bola api, sebelum jatuh dengan eksplosif di tanah kuat. Melihat betapa mudahnya Yue Zong menghancurkan helikopter serbu di udara, setiap prajurit dari aliansi Tiongkok Raya di lokasi itu memikirkan hal ini. Banyak prajurit yang tersebar mulai mengerumuni lokasinya. Lagi pula, selama masa ketidakpastian, hanya dengan berkumpul di sekitar seseorang yang kuat, mereka akan memiliki rasa aman. Tiba-tiba, sebuah kapak es besar melesat dari suatu lokasi di bawah, menembus helikopter lain. Suhu beku yang ekstrim menyebabkan pilot membeku sekeras batu. Tanpa ada yang mengendalikan, helikopter mulai turun dan menabrak tanah, berubah menjadi besi tua. Sebuah peluru penembak jitu yang diisi dengan keterampilan peluru yang disempurnakan tiba-tiba menembus lambung satu helikopter lagi, dan ledakan yang dihasilkan segera menghabisi pilot, karena bola api itu juga jatuh dengan cepat ke tanah. Dalam hitungan menit, 3 helikopter ditembak jatuh. Tidak jelas mengenai perintah yang diterima helikopter yang tersisa, tetapi mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri dari medan perang. Ke-12, rocopter ini telah menghancurkan Istana Salju dan Aliansi Tiongkok Raya. Pada saat yang sama, mereka membunuh banyak enhancer dan ahli. Namun, pengeluaran mereka sendiri tinggi. Saat mereka menerima perintah untuk mundur, 2 rocopter yang tersisa berbalik dan pergi tanpa penundaan. Yue Zong menatap helikopter yang pergi dan menghela napas lega. Dia telah menghabiskan sejumlah besar stamina dan spirit di kota bawah tanah. Jika dia terus menggunakan keahliannya tanpa menahan diri, dia mungkin akan jatuh di medan perang. Tiba-tiba, rasa krisis yang mematikan muncul dalam benaknya. Dia mengaktifkan langkah bayangannya dan melompat dalam jarak yang sangat jauh. Hong, hong, mengikuti 2 suara ledakan yang mengguncang bumi yang disebabkan oleh roket, area Yue Zong berada meledak, debu menutupi area tersebut. Tidak, apakah dia akan jatuh begitu saja? Dia tidak mungkin mati begitu saja. Kan, Pao Changjiang dan seluruh prajurit yang telah menyerah pada Yue Zong melihat ke arah itu dengan gugup, tatapan mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ekspresi rumit. Tidak seorang pun akan mampu bertahan dari ledakan seperti itu, bahkan untuk para ahli tingkat tinggi. Saat debu menghilang, ada cahaya putih redup yang sedikit terlihat. Yue Zong menariknya kembali dan melompat keluar dari zona ledakan. Pemimpin tidak terkalahkan, hidup Bos Yue. Melihatnya melompat keluar dari puing-puing tanpa terluka, semua prajurit bersorak penuh kemenangan. Bagi mereka, seseorang yang bisa lolos tanpa cedera dari ledakan seperti itu pada dasarnya tidak terkalahkan. Orang seperti itu adalah pemimpin mereka, dan itu sangat meningkatkan moral mereka. Hampir saja, jika aku tidak memiliki perisai cahaya putih, aku pasti akan terluka parah. Dia melompat keluar dan merasakan rasa takut karena jaraknya yang dekat. Tanpa perlindungan, dia pasti tidak akan lolos tanpa cedera. Meskipun dia telah melompat ke samping ketika dia pertama kali merasakan bahaya, area yang terkena dampaknya sangat besar. Bahkan dia tidak dapat keluar dari zona dampak tepat waktu dengan kecepatannya. Dengan satu serangannya yang menghancurkan helikopter serbu yang menakutkan, serta lolos dari ledakan yang mengerikan, Yue Zong menjadi seperti keberadaan yang tak terkalahkan di hati para prajurit. Banyak yang tertarik dan tergerak oleh karismanya, dan dia mulai mengumpulkan prajurit yang tersebar dengan mudah. Namun, prajurit yang tersebar itu akhirnya dikalahkan sebelumnya. Dari 300 prajurit, mereka memiliki sekitar 100 senapan dan 2.000 butir amunisi. Pada saat yang sama, moral mereka rendah. Pao Changjiang, bawa anak buahmu dan terus kumpulkan prajurit. Aku akan menghancurkan artileri aliansi pahlawan 1000. Yue Zong meneriakkan perintah. Artileri berat aliansi pahlawan 1000 terlalu mengancam Kabupaten Yang. Dengan pemboman itu, bumi akan hancur berkeping-keping, dan semua yang ada di area yang terkena dampak akan hancur.
Para prajurit aliansi Tiongkok Raya bukanlah prajurit elit yang sebanding dengan para prajurit di masa lalu selama era pendirian. Mereka hanya sekelompok orang yang memiliki senjata. Jika dia membiarkan aliansi pahlawan seribu melanjutkan serangan mereka, moral para prajurit yang rendah kemungkinan besar akan runtuh. Ou Changjiang menatap Yue Zong dan menjawab dengan teriakan berdarah panas, "Baik, Tuan. Pemimpin, aku bersumpah untuk mempertahankan tempat ini, dan aku berjanji kepadamu selama aku masih hidup, kota ini akan berdiri." Keinginan Ou Changjiang untuk menjadi kuat kembali menyala ketika dia melihat penampilan Yue Zong. Dia dulunya ambisius dan pernah menjadi perwira sebelum kiamat. Namun, atasannya telah ditakuti oleh Rochopters dan melarikan diri. Dia hanya bisa membawa anak buah dan saudara-saudaranya untuk melarikan diri juga. Mengikuti Yue Zong, ia tampaknya telah mendapatkan kembali keberanian dan semangat membaranya. Tiongkok tidak pernah kekurangan prajurit yang berkemauan keras dan ambisius, tetapi yang kurang adalah kehadiran seorang pemimpin yang kuat dan cakap. Pada awal setiap era atau dinasti, ketika para pemimpin tidak serakah, juga tidak takut mati, para prajurit adalah yang terkuat dan elit dari generasi mereka. Bahkan selama masa perang di mana mereka kekurangan senjata atau peralatan canggih, para prajurit Tiongkok mengandalkan kemauan dan semangat mereka untuk mengatasi segala macam rintangan, mengukir posisi untuk diri mereka sendiri. Ou Changjiang melanjutkan untuk mengumpulkan para prajurit, mengarahkan mereka ke berbagai lokasi strategis, merebut kembali pertahanan dan jalur transportasi mereka. Yue Zong melompat dari tembok kota, menyerbu ke arah artileri aliansi pahlawan seribu dengan tulang putih. Saat ini, sebagian besar pasukan aliansi Tiongkok Raya telah tersebar, dan satu batalion prajurit aliansi pahlawan seribu menyerbu mereka, menangkap mereka atau mengeksekusi mereka. Ah, masih ada orang seperti itu. Yang dilihat Yue Zong adalah sepasukan prajurit yang bertarung dengan prajurit aliansi pahlawan seribu, menghalangi kemajuan mereka. Pasukan itu tinggal setengah dari jumlah semula, tetapi mereka sangat gagah berani, tidak takut mati. Bahkan prajurit aliansi pahlawan seribu tampaknya lebih menderita daripada mereka. Justru karena kelompok elit inilah, para prajurit aliansi Tiongkok Raya berani keluar untuk bertarung. Namun, sebagian besar prajurit yang tersisa terlalu lemah, dan helikopter serbu terlalu menakutkan, menyebabkan mereka runtuh. Ini adalah pasukan elit. Mereka dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di bawahku juga. Jika aku dapat meyakinkan mereka, aku akan mendapatkan tim yang kuat. Yue Zong menatap mereka dengan penuh minat dan memutuskan untuk berjalan mendekat. Meskipun perusahaan ini telah babak belur, tulang punggung dan tekad mereka masih kuat, selama rekrutan baru disuntikkan ke dalam tim mereka, dan setelah beberapa waktu pelatihan, ditambah dengan beberapa pertempuran lagi, Yue Zong kemudian akan mendapatkan perusahaan prajurit elit lainnya, atau bahkan mungkin seluruh batalion. Salah satu prajurit kekar yang salah satu telinganya putus melihat Yue Zong dan berteriak kaget, "Sial! Satu lagi, saudara-saudara, saatnya membunuh bajingan-bajingan yang berkolusi dengan orang asing itu." Rentetan peluru menghujani Yue Zong. Yue Zong menghindari peluru dan berseru, "Berhenti menembak. Aku sekutumu, Yue Zong. Aku sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan artileri aliansi pahlawan seribu. Kalian bisa pergi dan mengonfirmasi dengan Ou Changjiang. Aku harap kita bisa terus berjuang berdampingan setelah hari ini." Setelah itu, Yue Zong berbalik ke arah aliansi pahlawan seribu dan menyerbu. Pasukan elit terlalu waspada, dan dia tidak punya cara untuk meyakinkan mereka dalam waktu singkat. Dia lebih suka berurusan dengan aliansi pahlawan seribu terlebih dahulu sebelum melanjutkan diskusi mereka. Salah satu komandan menatap punggung Yue Zong dan mengerutkan kening, perasaan tidak enak di hatinya. Yue Zong, pemimpin kota Guining, Yue Zong. Apa yang dia lakukan di sini? Ketika Yue Zong sedang dalam perjalanan, sejumlah prajurit aliansi pahlawan seribu bergerak untuk menyerangnya. Menembak ke depan seperti anak panah, Yue Zong tiba-tiba muncul di antara para prajurit dan menebas dengan tenang dengan pedangnya, dan semua prajurit terpotong-potong. Yue Zong dan White Bones menyerbu ke wilayah aliansi pahlawan seribu, membantai seperti dewa kematian. Kemanapun mereka pergi, akan ada darah dan pembantaian, dan tidak ada yang bisa menahan serangan dari mereka. Dalam 10 menit, lebih dari 100 prajurit aliansi pahlawan seribu telah tewas di tangan mereka, dan prajurit yang tersisa memutuskan untuk melarikan diri demi hidup mereka. Ketika prajurit lain melihat mereka dari jauh,
hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan tidak berani melancarkan serangan karena takut Yue Zong membalas dan membunuh mereka. Yue Zong dan White Bones dengan cepat membantai pasukan aliansi pahlawan 1000 dan menuju ke artileri. Ketika Yue Zong tiba di lapangan, dia melihat bahwa seluruh area itu sunyi senyap, dan suhunya telah turun. Dia melihat seorang wanita yang sangat cantik dan menarik dengan sosok seksi berdiri sendiri. Ini, tentu saja, Sangguan Bingsue. Siapa itu? Wanita yang cantik sekali. Ketika Yue Zong melihatnya, matanya berbinar. Hanya berdasarkan sikap dan sosoknya, dia jelas merupakan wanita tercantik yang pernah dia temui. Chen Yao, Ji Qingwu, Guo Yu, Zuo Yatong, Xin Jiarou, Ning Yuxin dan yang lainnya memiliki pesona dan penampilan luar biasa mereka sendiri yang dapat menumbangkan negara-negara. Tetapi bahkan saat itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan sedingin es di depannya ini. Tentu saja, itu hanya sedikit perbedaan dalam perbandingan, mereka tetap cantik. Namun, wanita di depannya ini benar-benar luar biasa. Di tengah-tengah area tersebut, semua prajurit artileri telah membeku sekeras batu, dan 2 peluncur roket self-propellet telah menjadi 2 bongkahan es besar. Hanya Sangguan Bingsue yang berdiri sendiri di antara area es dan patung-patung es seperti peri. Dia juga melihat Yue Zong dan White Bones datang, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Saat tatapannya mendarat pada Yue Zong, kedua belah pihak saling bertukar pandang sebelum Sangguan Bingsue berbalik untuk pergi menjauh. Kondisinya tidak baik, setelah melalui pertarungan yang intens, dan dia tidak percaya diri dalam menghadapi Yue Zong. Yue Zong melihat bahwa Sangguan Bingsue sedang mundur, dan dia tidak mengejarnya, sebaliknya, berbalik untuk menghadapi pasukan prajurit dari aliansi pahlawan 1000 yang datang. Bunuh dia, seorang kapten melihat Yue Zong dan berteriak keras. Peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Yue Zong dan White Bones. Yue Zong meledak dengan kecepatan penuhnya, berubah menjadi kilatan. Orang-orang biasa tidak dapat mengejar gerakannya. Di sisi lain, White Bones hampir kebal terhadap segala macam serangan dari senjata dan peluru. Keduanya menyerbu ke tengah-tengah para elit aliansi pahlawan 1000, dan bila pedang mereka menyala, serta duri-duri tulang menusuk, menyebabkan sejumlah besar darah berceceran di mana-mana. Sebagian besar prajurit langsung tumbang. Monster, monster, jangan bunuh aku tidak ingin mati, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Dalam waktu 10 menit, separuh pasukan elit sudah terbunuh, menyebabkan sisanya hancur, dan mereka mencoba melarikan diri dengan nyawa mereka. Menghadapi Yue Zong dan White Bones yang tampaknya merupakan eksistensi yang tidak dapat dibunuh, bahkan prajurit elit akan hancur. Pada saat ini, sebagian besar pasukan aliansi pahlawan 1000 mencoba mengejar aliansi Tiongkok Raya dan prajurit Istana Salju, karenanya, mereka hanya mampu mengirim 1 kompi demi 1 ke Yue Zong. Yue Zong telah memulai pembunuhan besar-besaran dan matanya merah, membuatnya tampak seperti iblis yang haus darah. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, sejumlah prajurit akan jatuh. Pembantaian yang dilepaskan olehnya dan White Bones sangat menghancurkan. Karena setiap kompi datang hanya untuk dikirim ke surga, seluruh medan perang segera dipenuhi dengan mayat para prajurit aliansi pahlawan 1000. Kuat, bagaimana mungkin ada orang gila seperti itu? Salah satu kapten elit dari aliansi Tiongkok Raya, yang hanya memiliki 1 telinga tersisa, Yun Zige, melihat pemandangan itu dan berseru kaget. Yun Zige melihat betapa mudahnya Yue Zong menghancurkan pasukan aliansi pahlawan 1000 dan dia berteriak, serang. Serang, ikuti aku dan serang. Pasukan elit dari aliansi Tiongkok Raya yang dipimpin oleh Yun Zige segera melancarkan serangan terhadap aliansi pahlawan 1000, menyebabkan beberapa pasukan segera melempar senjata mereka dan berlari. Aliansi pahlawan 1000 bagaimanapun juga adalah pasukan kecil, dan sebelumnya hanya terdiri dari warga sipil. Memang ada prajurit yang bisa bertarung di antara pasukan, tetapi kebanyakan dari mereka terdiri dari sekelompok orang yang tidak berpengalaman. Sekarang, aliansi pahlawan 1000 mendapati pasukan eksternalnya dimusnahkan satu demi satu, dan mereka yang bisa lari telah melarikan diri. Moral mereka mencapai titik terendah sepanjang masa, dan banyak pasukan cadangan dibantai oleh Yue Zong dan White Bones, menyebabkan prospeknya suram. Yun Zige mengambil kesempatan untuk mulai menyerang para prajurit. Adapun prajurit wanita Istana Salju, hanya ada beberapa ratus yang tersisa yang telah berkumpul bersama setelah sejumlah besar rekan mereka terbunuh dan ditangkap.
Mereka juga melihat kesempatan itu dan mulai melepaskan pembalasan mereka dengan ganas. Ada juga penembak jitu misterius yang menghabisi para ahli aliansi pahlawan 1000 dari suatu tempat tanpa henti, meledakkan kepala mereka. Dengan serangan balik di begitu banyak lini, aliansi pahlawan 1000 benar-benar mulai menderita, dan sebagian besar prajurit melarikan diri atau menyerah. Beberapa memilih untuk bertarung sampai mati, tetapi tidak dapat berbuat banyak sebelum mereka mati. Faksi besar itu mulai runtuh. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Bagaimana? Di dalam pusat komando, Zhu Xiongba melihat pasukannya runtuh, dan wajahnya menjadi pucat, saat dia menggertakkan giginya dan berteriak marah. Dia meraung, sial, di mana bala bantuan dari kerajaan dewa? Di mana pasukan yang mereka janjikan? Kenapa mereka tidak ada di sini? Sekelompok bajingan yang tidak bisa dipercaya. Zhu Xiongba tidak tahu bahwa pasukan yang dia tunggu telah dihancurkan oleh Yue Zong, dan kota bawah tanah telah lama jatuh ke tangan Yue Zong. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu ajudannya yang terpercaya datang untuk bertanya kepada Zhu Xiongba dengan hati-hati. Zhu Xiongba melihat pasukannya yang hancur dan dia tahu bahwa situasinya telah lepas kendali. Dia membuat keputusannya, mundur. Sekarang karena tidak menguntungkan, kita harus mundur sekarang. Sampaikan perintahku. Semua orang harus mundur. Segera, Zhu Xiongba memimpin 200 ahli saat mereka meninggalkan tempat itu, menuju lokasi lama mereka. Selama pasukan inti dan para ahli bersamanya, dia bisa membentuk faksi lain lagi. Sangat sulit untuk mendapatkan seluruh resimen yang terdiri dari 10.000 ahli. Namun, relatif mudah untuk mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 10.000 orang. Itu adalah taktik umum yang digunakan oleh banyak orang untuk memperluas kekuatan mereka, namun, metode seperti itu biasanya akan menghasilkan kru yang beraneka ragam, dan mereka paling banyak dapat digunakan untuk mengintimidasi. Saat mereka kalah, mereka akan runtuh. Setelah Zhu Xiongba memberi perintah, sebagian besar prajurit aliansi pahlawan 1000 mulai melempar senjata mereka dan menyerah. Sejumlah besar tidak mau menyerah kepada Istana Salju, karena tidak ada orang yang ingin menjadi budak Istana Salju. Ini adalah kerugian dari memiliki kebijakan diskriminatif yang dikenal luas. Pao Changjiang membawa anak buahnya untuk membantu Yue Zong menangkap pasukan yang menyerah, dan tak lama kemudian, ada 3 faksi besar di luar Kabupaten Yang. Yun Zige dan pasukannya berhasil mengumpulkan lebih dari 300 prajurit, dan menangkap 1000 prajurit dari aliansi pahlawan 1000. Yue Zong mengumpulkan lebih dari 700 orang, sementara tawanannya berjumlah paling banyak yaitu 5.000 lebih. Di antara tawanannya, ada prajurit aliansi pahlawan 1000 serta para penyintas pria Istana Salju. Beberapa bahkan adalah prajurit wanita Istana Salju. Sangguan Bingsue telah menyelamatkan lebih dari 500 prajurit wanita Istana Salju, dan menangkap 200 penyintas pria. Yue Zong melihat ke arah Yun Zige dan memberi isyarat, Yun Zige, jadilah bawahanku, dan bekerjalah untukku. Yun Zige adalah seorang jenderal tangguh yang bisa bertarung, dan dia memiliki pasukan elit di bawahnya. Jika mereka diserap ke dalam pasukan Yue Zong bisa mendapatkan jenderal lain yang cakap. Yun Zige ragu-ragu sebelum bertanya, Yue Zong, jika aku mengikutimu, apa yang akan terjadi dengan saudara-saudaraku? Yue Zong terkekeh dan berjanji, selama kau memilih untuk mengikutiku, saudara-saudaramu masih dianggap sebagai pasukanmu. Kau dapat segera direkrut sebagai batalionmu sendiri, dan kau akan menjadi komandan. Mata Yun Zige berkilat gembira dan dia memberi hormat, terima kasih banyak, pemimpin. Aku bersedia mengabdi. Tiran kota Guining Yue Zong, nama ini dikenal luas di antara orang-orang aliansi Tiongkok Raya. Beberapa orang berbicara baik tentangnya, yang lain memandangnya negatif, tetapi hampir semua orang setuju bahwa Yue Zong benar-benar sangat cakap dan seorang pemimpin yang karismatik. Kota Guining telah membangun semacam ketertiban, dan orang-orang di dalamnya telah melanjutkan hidup mereka mirip dengan sebelum kiamat. Dibandingkan dengan sebelum kiamat, kualitas hidup mereka mungkin tidak sebaik itu, tetapi dibandingkan dengan Kabupaten Yang, kehidupan di kota Guining hampir seperti surga. Di Kabupaten Yang, para penyintas seperti anjing, dan mereka yang di atas hidup dengan mengorbankan mereka yang di bawah. Demi sepotong roti, para wanita rela menjual tubuh mereka. Demi sebungkus mie, bahkan teman-teman bisa saling serang. Di kota bawah tanah, ada lebih dari beberapa puluh ribu ton makanan, namun,
Ginseng Cheng dan yang lainnya menimbunnya seperti milik mereka sendiri, dan tidak mau membaginya dengan para penyintas lainnya. Itulah sebabnya terjadi kelaparan. Dalam kiamat ini, selain menghadapi zombie, binatang mutasi, dan kondisi cuaca yang keras, musuh yang menakutkan adalah kekurangan makanan. Karena tidak ada makanan yang bisa ditanam dalam kondisi saat ini, hal itu mengakibatkan kecemasan di hampir semua pemimpin faksi mereka sendiri. Yue Zong bisa bersantai hanya karena dia mendapatkan harta karun pohon gandum. Jika dia tidak memilikinya, dia juga akan terus-menerus khawatir tentang masalah makanan. Sangguan Bingsue menatap Yue Zong dan berkata dengan dingin, "Serahkan orang-orang istana saljuku, aku akan segera pergi." Yue Zong menjawab langsung, "Bukan masalah, tapi aku ingin semua pria dari istana saljumu. Tidak ada gunanya bagi para prajurit wanita karena mereka tidak akan melayaninya dengan sepenuh hati." "Baiklah," Sangguan Bingsue menjawab dengan dingin, di matanya, seorang wanita lebih penting daripada 10 pria. "Bebaskan mereka." Setelah mereka menukar tawanan mereka, di bawah komando Sangguan Bingsue, pasukan istana salju segera pergi. Mereka tidak punya lagi yang tersisa untuk melanjutkan serangan ke Kabupaten Yang, dan hanya akan ada kematian jika mereka bersikeras untuk melanjutkan. Yue Zong segera kembali ke Kabupaten Yang untuk membangun semacam ketertiban. Dengan pasukan yang terkumpul, Yue Zong berhasil mengendalikan kekacauan dan kebingungan. Pada saat yang sama, di bawah perintahnya, Kabupaten Yang mendapatkan kembali stabilitasnya. Ini adalah langkah pertamanya dan mengambil alih kendali atas tempat ini dengan 110.000 orang yang selamat. Pemimpin Batalion Lapis Baja pertama melapor. 2 jam kemudian, Hu Yi muncul, auranya yang ganas bercampur dengan beberapa sikap militer terpancar saat dia melangkah maju untuk memberi hormat pada Yue Zong. Setelah 2 bulan pelatihan keras, saudara Yue Zong ini, Hu Yi, akhirnya mengalami beberapa perubahan, penjahat dalam dirinya tersapu bersih. Dia sekarang menjadi komandan yang sangat gagah berani dan cakap. Sejumlah tank, IFV dan peluncur roket self-propelling, meriam dan truk bergulir ke Kabupaten Yang. Armada persenjataan canggih menyebabkan para penyintas menatap kaget, mulut mereka menganga. Ketika Oh Chang Jiang melihat armada bergulir ke Kabupaten Yang, ekspresinya terkejut, kekuatan apa? Peralatan canggih seperti itu. Hanya 1 batalion ini cukup untuk memusnahkan aliansi Tiongkok Raya. Untungnya, saya menyerah lebih awal. Batalion Lapis Baja Hu Yi benar-benar telah berubah. Jika hanya menghitung tank, ada 24 di antaranya. Batalion Lapis Baja seperti itu benar-benar mengerikan, hampir tak terkalahkan. Jika pasukan aliansi Tiongkok Raya bertempur melawan Yue Zong, hanya batalion Lapis Baja ini saja sudah cukup untuk membuat mereka hancur seketika.